ho, ho! Polemik muncul usai Aceh meminta bantuan kepada PBB dalam penanganan pasca bencana di wilayahnya. Surat resmi tersebut dilayangkan kepada PBB usai sejumlah titik di bumi Serambi Mekah itu dihantam banjir bandang dan tanah longsor beberapa pekan lalu. Lalu, apa makna sikap Aceh ini? Bagaimana mekanisme tepat yang seharusnya dilakukan daerah dalam meminta bantuan dari luar? Ikuti perkembangannya dalam Detik Sore. Beralih ke Jawa Barat, Detik Sore akan menelisik lebih dalam aturan terbaru Deddy Mulyadi soal penghentian penerbitan izin perumahan. Gubernur Jawa Barat memperluas kebijakan penghentian sementara penertiban izin perumahan yang sebelumnya hanya berlaku di kawasan Bandung Raya. Aturan tersebut kini telah resmi diberlakukan di seluruh wilayah Jawa Barat. Sejauh mana efeknya? Ikuti diskusi dengan jurnalis Detik Jabar dalam Berita Nusantara. Jelang petang nanti, Detik Sore akan mengulas konsep baru yang diusung oleh Sondrenalin 2025. Sondrenalin 2025 sendiri sudah berjalan di sejumlah daerah. Di setiap daerah, perhelatan musik ini dilaksanakan di sejumlah titik. Bukan tanpa alasan, Sondrenalin memiliki pesan khusus yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Apa pesan tersebut? Siapa saja musisi dan seniman yang terlibat dalam Sondrenalin 2025 ini? Ikuti obrolannya dalam Sanseto. Simak berita-berita menarik Detikcom dalam sehari secara langsung hanya di Detik Sore. Jangan lupa follow media sosial kita agar tidak ketinggalan update berita terbaru. Sekarang, mari kita sambut host kita, Eduardo Simorangkir dan Eiza Makfira. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Stretching dulu guys. Halo Detikers, selamat hari Selasa. Like Christmas. It's just 9 days away from Christmas, you know. Like kalau misalnya kita buka aplikasi nonton streaming, itu tuh film-filmnya udah dipenuhi sama hal-hal yang berbau Natal, tahun baru. Bener. Home Alone tuh udah pasti ya, paling gede. Ada satu Di halaman film depan. yang gue rekomendasikan untuk ditonton karena sangat fresh, baru beberapa hari dirilis juga. Man vs Baby. Oh, Man Apa? versus. Kirain ini apa KKN di Desa Penari. Kira pabrik gula ya. Selamat hari bukan Selasa. Selamat hari Selasa Detikers. Selamat hari Selasa guys. Ini udah counting the days till Christmas, till New Year juga. Jadi udah cukup berbeda ya artwork kita di belakang juga. Biar seru lah, biar ada yang memecah konsentrasi. Iya lagi, lucu lagi. Walaupun ini kayaknya artworknya tinggal ganti tahun aja ya. Tahun lalu kayaknya begini juga artworknya ya. Gitu. Anyway, terima kasih buat artworknya. Yeay. Ho. Gimana Detikers kabarnya juga Selasa ini ya. Vibe-nya mungkin ada yang udah kayak udah pengen cepet-cepet liburan ya. Gue banget tuh. Ya kan, Nggak kayak sabar badannya di menanti akhir sini, pekan. tapi kayak kepalanya tuh udah kayak, oleh-oleh udah siap belum? Tiketnya tuh di pesawat tuh window seat apa di aisle apa di tengah ya? Oh iya. Gue udah menentukan seatnya dari awal pas beli tiket. Oke. Soalnya bayar. Iya dong. Maksudnya soalnya bayar tuh gimana? Enggak, maksudnya kan ada yang gratis kan tentunya. Oh iya, maksudnya tuh ada tambahan biaya yang lo Betul, bayarkan untuk iya. memilih seat itu. Dan sekarang berhubung usia yang sudah tidak lagi muda. Jadi kalau dulu kan harus di window, harus jendela. Sekarang aisle aja udah. Oke. Soalnya Biar bolak- bolak-balik ke Iya, toilet. gampang. Padahal sebenarnya secara perjalanan nggak terlalu panjang, Terlalu ya, panjang, 2 2 jam jam setengah, aja. 2 jam. 2 jam lah. Oh, oke lah. Tapi total perjalanan kalau dari tempat tinggal lo ke bandara, dari bandara ke bandara. Sebenarnya dekat sih, karena kan kalau ke bandara tinggal pakai kereta bandara gue juga dekat. Benar, dari BNI 1 City jam ya? nyampe lah. Dari BNI Iya, City. dari Bener kan? BNI City Sudirman sampai Heeh. ke bandara 1 jam Betul. nyampe lah. 100.000 75.000 ya? 70.000. 70.000. Iya. Terus abis turun pesawat ke rumah? Paling 30 Bis. menit. Oh, naik bis. Enggak. Naik apa? Diminta aku jemput. minta driver aku. Keren. Iya. Tapi dekat dari bandara ke rumah tuh dekat, jadi ya nggak perlu pusing-pusing gitu mau Iya, naik apa iya, mau naik iya. apa. Nggak usah pusing-pusing karena kakak lu banyak.
Kakak lu banyak menghasilkan ponakan lu juga banyak. Itu juga bisa ya. Jadinya juga bisa minta tolong lah. Karena kan lagi pada berkumpul juga. Walaupun agak mixed feeling ya orang-orang yang perantau Sumatera untuk kembali pulang ke Sumatera di Iya, tahun betul. ini. Karena banyak sekali berita duka dari Sumatera di penghujung tahun ini yang bikin kita juga rasa-rasanya juga tidak bisa full gitu merayakannya dengan sukacita. Walaupun katanya juga ya meskipun di tengah duka kita harus tetap bisa memetik hikmahnya sehingga tidak terus-terusan bersungut-sungut, tapi juga ada hal yang kita petik hikmahnya gitu dari duka ini. Ya, termasuk juga salah satu yang membuat cukup terenyuh gitu ya, ketika melihat kan banyak tuh reporter-reporter ataupun juga relawan-relawan yang juga melaporkan Ya. kondisi terkini gitu ya, masyarakat yang juga masih mengungsi di berbagai area di Sumatera juga bagian utara terutama juga eh eh, kan udah cukup waktu cukup berlalu lah ya gitu ya, udah memasuki udah bulan dari minggu ketiga. 24 November. Iya, memasuki minggu Ketiga, keempat betul. bahkan. 4. Oh iya Ya kan, benar, 20 minggu depan udah something. minggu keempat, benar. Nah, di sana tuh terutama anak-anak ya yang jadi sorotan karena kan memang juga anak-anak yang biasanya sekolah gitu ya, jadinya juga harus Kendala. terkendala gitu. Nah, akhirnya juga jadinya bermain berkumpul dengan sesama anak-anak juga di daerah pengungsian di tempat mengungsi juga gitu, tapi mereka tetap ceria dan bahkan salah satu kegiatan ya dalam tanda kutipnya itu adalah aku lupa nih tapi daerahnya di mana, tapi yang jelas relawan di sana tuh lagi membuat tanggul air karena biar bisa menampung air bersih lebih banyak gitu lah ya, memperbaiki atau membuat tanggul air lah, lupa gitu. Nah, salah satu kegiatan mereka adalah ngebantuin untuk bikin tanggul air itu gitu. Jadi anak-anaknya tuh secara sukarela gotong royong untuk bantuin para relawan bikin tanggul air itu karena Ini tuh juga momen libur anak sekolah ya, akhir tahun ini ya. harusnya ya, karena setauku juga minggu ini atau minggu depan sebelum Christmas jelas ya, itu tuh harus udah bagi rapot kan. Udah lewat ujian berarti kan Iya, harusnya. udah. Yang kemarin pas di akhir November itu udah lewat ujian belum? Nah, mungkin lagi ujian kali Harusnya ya. bertepatan ya. Iya, lagi ujian kayaknya karena harusnya bagi rapot tuh di minggu ini tuh harus sudah terakhir bagi rapot karena kan biar nggak kepotong atau mungkin yang Christmas bisa dengan tenang gitu, Christmas juga. Itu dia. Ya banyak Sad. sekali sebenarnya yang kalau misalnya kita lihat di media sosial juga ya kita mau nggak mau harus juga mengandalkan footage yang beredar di media sosial ya karena banyak juga relawan-relawan yang datang ke sana untuk melihat langsung kondisi di sana tuh kayak apa realnya. Betul. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa masih ada daerah-daerah yang darurat situasinya, bagaimana katanya tuh tiap hari tuh kalau kayak misalnya di Aceh Tamiang katanya tiap hari tuh ada aja yang di jalan tuh teriak gitu minta tolong gitu, lapar dan segala macam, dan ini udah minggu ketiga jadi sudah cukup lama masyarakat teman-teman kita di sana untuk bertahan hidup gitu. Jadi mudah-mudahan bisa sesegera mungkin ini teratasi musibahnya oleh kita sendiri karena sampai saat ini kita juga masih percaya diri untuk menyelesaikan ini dari dalam negeri saja begitu ya. Sehingga ya harapannya juga alam juga bernasib baik buat kita gitu karena katanya kemarin di Padang di Buswa Padang daerahnya itu tuh ada banjir susulan. Banjir bandang susulan dan katanya volumenya lebih besar dari yang sebelumnya yang di daerah situ. Jadi dan intensitas hujan juga mulai naik kembali sehingga lumayan H2C itu harap-harap cemas masyarakat di sana menanti kira-kira kalau hujannya Semakin semakin deras gitu ya. lagi kita gimana nih Nah, gitu. itu dia. Padahal sebenarnya juga ya itu tadi ya, kondisi dari para pengungsi secara angka aja dulu lah ya, belum banyak berkurang, yang artinya juga belum banyak masyarakat yang sebelumnya mengungsi itu kembali ke tempat tinggalnya karena merasa belum aman, kedua pun juga mungkin rumahnya juga tidak dalam kondisi yang bisa dipakai untuk Digunakan ditinggali layak gitu, ditinggali tempat kembali ya, ya gitu ya. Jadi totalnya hingga per hari ini tuh masih di 21.579 jiwa di Sumatera Utara yang masih mengungsi. Nah, ini
di antaranya angka yang paling tinggi itu adalah di Tapanuli Tengah atau Tapteng yang jumlahnya itu adalah hampir setengahnya 10.887 jiwa. Oke. Dari semua Gitu. total yang ada di Sumatera Utara paling banyak di Tapteng. Betul, karena Tapanuli Utara itu 1.138, sementara di 6 kabupaten atau kota yang lainnya tuh sisanya gitu. Nah, kemudian di korban jiwa yang masih hilang itu juga masih sama datanya per kemarin sore. Jadi rinciannya adalah 355 orang meninggal dan 83 orang hilang di Sumatera Utara Ini ya. khusus Sumatera Utara ya. Betul, khusus Kalau di yang Sumatera Utara. the total dari 3 provinsi ini katanya data BNPB ini tercatatnya 1053 jiwa yang sudah meninggal dunia, tersebar di 52 kabupaten terdampak. Jadi ini bukanlah angka yang bisa Kecil. dinormalisasi. Yep, betul. Ya, karena tiap hari kita kayak dengar angka ini kayak segini. Jadi kesannya tuh ini bukan angka yang berarti gitu. Padahal satu angka saja tuh sudah sangat kehilangan kita kan, ada korban jiwa di musibah ini, sehingga ya begitu, mudah-mudahan ini bisa segera tertangani dengan baik karena Ya, sudah amin. masuk minggu keempat, bentar lagi mau Natalan, habis itu nanti Tahun baruan. dekat lagi ada Bulan Lebaran puasa, ya, bulan puasa. Februari ya mulai puasa ya kalau nggak salah ya. Iya, Februari Maretnya kita akhir. Lebaran. Februari betul. akhir. Jadi Maret Maret akhir kita udah Maret akhir udah berlebaran Makanya gitu. spare waktu dari Natal tahun baru ke puasa kan dikit tuh, mudah-mudahan bisa segera diperbaiki. Bahkan sebenarnya kalau mau ngomongin seluruh agama yang diakui oleh Indonesia ya gitu ya, karena kita juga punya Christmas. Setauku juga Chinese New Year itu tuh biasanya di Februari. awal tahun juga, ya nggak sih? Karena biasanya tuh salah satu ciri Iya. tahun Deketan sama tahun baru dia. betul 17 Februari 2026. Wah, right? deketan tuh mepet semuanya. Mepet semuanya gitu. Jadi ya diharapkan sebetulnya juga dengan adanya bencana ini tuh nggak berkepanjangan juga gitu ya untuk umat-umat beragama yang mau merayakan hari besarnya gitu. Benar Makanya sebenarnya sekali. juga ada satu momentum di mana mungkin juga sebenarnya dari minggu awal bencana ini terjadi, Gubernur Aceh juga udah menyatakan ketidakmampuannya untuk menghadapi atau menanggulangi bencana ini sendirian. Nah, ini ada panjangannya nih yang sebetulnya beliau ya kalau nggak salah ya yang menyurati dua lembaga internasional, dua sekjen dua bagian lah ya dari PBB juga untuk meminta bantuan gitu. Nanti kita sebetulnya mau bahas juga sih sebetulnya seperti apa surat yang dilayangkan juga, termasuk juga respons dari negara terhadap hal tersebut gitu. Right. Itu nanti akan kita bahas di editorial review Detikers. Betul. Tapi juga mau kasih tahu ke Detikers semua yang mungkin salah satu yang terbanyak pemirsanya Detikom ya, yaitu di Jakarta. Barangkali salah satu dari Detikers juga menjadi korban atau keluarga yang jadi korban dari kebakaran di Pasar Induk Ramat Jati kemarin. Nah, ini ada berita yang mudah-mudahan bisa cukup meringankan beban teman-teman terdampak karena Pemprov DKI Jakarta memberikan santunan 5 juta rupiah ke 121 pedagang di Pasar Induk Ramat Jati yang terdampak gara-gara kebakaran kemarin. Ya walaupun jumlahnya tidak besar gitu ya 5 juta rupiah, tapi mudah-mudahan ini bisalah membantu meringankan. Karena katanya kebakaran ini berdampak ke 350 kios dengan luas area sekitar 6.196 meter persegi. Jadi kerugiannya di perhitungan awal itu katanya sekitar 10 miliar rupiah. Jadi it's not a small number. Jadi dengan 5 juta bantuan per kios ini mudah-mudahan bisa sedikit meringankan di awal ini untuk bisa melakukan recovery terhadap para pedagang yang berdagang di Pasar Induk Ramat Jati gitu. Besar juga ya efek dari kebakaran yang terjadi gitu ya. Ratusan kios. 350 kios. Dengan luasan area sekitar 6.196 meter persegi gitu. Mostly katanya pedagang buah itu.
Oh, yang iya kena. iya 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 iya. Tapi Walaupun sebenarnya Kramat Jati semua pedagang ada sih. betul, itu dia dan ya namanya juga pasar ya, Ya, antara satu kios dengan kios lainnya tuh dempetan. berdempetan. Belum lagi juga barang-barangnya tuh ya namanya kios tiap hari dibuka ya pasti banyak barangnya gitu ya itulah yang menjadikan si kebakarannya tuh juga bisa terjadi dengan segitu dahsyatnya karena memang Ya. juga padat gitu barang-barang yang ada di sana Tapi juga katanya gitu. renovasinya ditargetkan rampung 5 hari ke depan. Wih, mudah-mudahan secepat mungkin ya menyambut apa tuh namanya tahun baru gitu ya. Terus juga yang namanya juga pasar tuh kayak pusatnya perdagangan Iya, pusat karena retail niaga. juga ngambilnya dari sana, Dan orang ini momentum restoran mengambil dari pedagang sana. tuh pada dapat untung lebih kan sebenarnya di akhir tahun karena banyak yang pengen Mm-mm, masak untuk betul. Natalan, untuk tahun baruan. Jadi Catering, catering, buah-buahan. buah-buahan, terus juga kalau dari pasar mah semua kalangan ya nggak lihat dia segmentasi A B Iya, C D E betul. karena memang juga dari nggak sedikit juga restoran-restoran ya Belanjanya ke warung pasar pecel ya. lele kita juga pasti Iya. minimal beli Soalnya juga kan bumbu-bumbunya juga di katanya ada sana. tren baru sekarang. Apa tuh? Belanja culture. Ah, jadi pada saat ah ah, Iya, iya, iya. maksudnya tuh kayak Iya, gimana benar, tuh benar, Kak benar. gitu. Benar, Kita Kak. penasaran gimana Bener tuh? lagi, bener lagi ya. Iya, belanja Apa gimana culture. belanja Jadi culture tuh? Gen Z tuh Iya. instead of pergi ke supermarket modern, ya dia perginya ke pasar karena itu Benar-benar. lebih culture kata dia. Pokoknya lihat aja yang belanjanya ke sana. Mm-mm. Bawa kantong sendiri Ya. Gen Z. Walaupun Iya. sebenarnya mama Kayak juga tote bag ya? zaman dulu juga Pakai- tahu nggak sih kayak iya. tas ibu-ibu ke Anyaman, pasar ya anyaman. kan itu tuh juga Iya, khas bener. juga tuh sebenarnya Anyaman artinya rotan. juga sebenarnya dari dulu juga orangku dari dulu udah bawa kantong sendiri kan dari mulai buah-buahan sampai ayam masuk. Walaupun di dalam Betul. kantong itu plastik banyak ya. Untuk satu item, satu Bener. plastik gitu. Jadi Tapi kan kalau misalnya bumbu-bumbuan emang agak sulit ya kalau Iya nggak sih. diplastikin kecil-kecil lagi maksudnya juga udah gitu. diplastikin yang putih terus habis itu masuk lagi ke plastik aso yang lain gitu. Bener, bener. Speaking of plastik nih ya. Oke. Gue pernah tahu dimarahin sama Hamis Daud. Karena apa tuh Kak? Lagi wawancara beliau Aha. ketika agendanya soal takut lagi nih viral. Agendanya soal ini apa namanya berantas sampah plastik di lingkungan. Oh. Beliau kan adalah orang yang sangat peduli sama lingkungan kan ceritanya dan apa namanya jadi narasumber, jadi salah satu narasumber di situ. Terus kita kayak nanya gitu, kamu Because he has a company that concerns about kayaknya iya ya. waste kan. Betul. Terus habis itu kayak kamu udah ngelakuin apa untuk mengurangi sampah plastik ini? Nah, Amis bilang kayak saya pakai tote bag kemana-mana kalau belanja nggak pernah pakai plastik lagi apa segala macam gitu. Terus ada yang nyeletuk. Iya, tapi kemarin kayaknya di Bali ada pakai plastik ya. Nah itu ketangkap sama kamera netizen Oh, yang ouch. lambe-lambe itu, Ah. iya akun itu. Terus ya misalnya nggak suka Confront. dikonfront dengan Di penampakan di salah satu akun gosip itu gitu. Jadi Ah. dia langsung kayak, ya kamu ngelihatnya di situ sih, udah dia tinggalin wawancaranya. Itu bukan gua sebenarnya yang dimarahin, cuman ke wartawan iya, lain iya, iya, gitu. iya, 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 iya. Gitu aja sih. Nggak. Tapi peace Bang Hamis, keren movementnya. Dia juga ini kan soalnya apa namanya, ya punya perusahaan yang itu dan juga selalu dari dulu gitu selalu concernnya sama lingkungan terbukti dengan dia foto-fotonya juga, ya surfing juga termasuk. Tapi itu ada kampanyenya bahwa kita harus melindungi biota laut yang juga bagian dari ekosistem yang harus kita jaga gitu. Betul. Speaking of surfing Mm-mm. on a beach. Surfing or surfing? Oh, Surfing atau surfing? surfing when Batu karas. surfing. Batu karas. Tapi ini berita duka juga dan menyeramkan sebenarnya because I saw the video. Jadi Detikers juga mungkin udah sempat berseliweran juga video-video para wisatawan lah ya, baik pun lokal maupun mancanegara. Ini harus dicek and recheck lagi juga mengenai para korbannya juga, yaitu penembakan massal di pantai Bondi, Australia. Bondi apa Bondi sih? Gue sih selama ini Bondi. nyebutnya Bondi. Bondi, right? Kalau orang OC-nya sih, OZ-nya bilangnya Bondi pasti ya. Bondi ya. Supposed to Bondi. be Bondi. Iya, jadi ada penembakan. I saw two videos. Yang satu itu adalah
eh emang orang lagi nge-shoot pantai aja gitu ya, dengan penampakan wisatawan-wisatawan kecil-kecil gitu, terus tiba-tiba langsung berhamburan lah ke berbagai arah juga. Right. Nah habis gitu satunya lagi baru deh si pelaku penembakan itu yang yang digeruduk. Nah yang direbut tuh senjatanya tuh Yeah. sama si this person ini gitu ya. Jadi Detikers ini telah terjadi penembakan juga, sebuah insiden yang mengerikan sebetulnya juga ya, dilakukan sama seorang yang tidak bertanggung jawab ya kan. Dan kemudian salah satu video yang juga cukup viral adalah adanya aksi heroik dari seorang bapak-bapak, namanya adalah Ahmed Al-Ahmed, 43 tahun juga, yang menyergap pelaku penembakan dan bahkan sampai tertembak di 5 titik di tubuhnya juga. Nah ini sini sebenarnya si videonya. Nah pelaku ini yang berbaju hitam, Ahmed ini ada yang berpakaian putih juga gitu ya. The thing is pada saat kejadian ini, Ahmed ini tertembak ya beberapa kali, tapi pada saat dia rebut tuh dia tidak menembak balik gitu ke si pelaku ini. Mungkin dia mencoba melawannya dengan kebaikan kali ya. Gitu. Jadi cukup luar biasa juga gitu ya. Karena memang juga setelah ditelusuri, Ahmed ini seorang bapak-bapak biasa, seorang bapak-bapak dengan 2 anak juga. Aku harus cek lagi pekerjaannya apa, tapi yang jelas beliau ini masih dalam perawatan insentif juga gitu ya, karena masih ada peluru yang Luka masih ya. berusaha untuk dikeluarkan dari bagian tubuhnya juga. Right. Nah ini pengakuan dari saudaranya, sepupunya kalau nggak salah, dia bilang kalau ya dia nggak punya training sama sekali atau background berkelahi atau mungkin juga dengan senjata api juga. Jadi memang benar-benar heroik itu banget sebuah kejadian yang memang spontan. Speaking of shooting, ini juga kemarin gue ngeliat videonya cukup viral juga di beberapa akun media sosial asing gitu ya, milik luar. Ini ada school shooting di Brown University. No. Yang semua anak-anak itu lagi nungguin di belakang kompartemen atau meja gitu. Terus polisi ini yang datang ceritanya, kayak semuanya berdiri dan angkat tangan gitu. Kami polisi, kalian tenang. Kalau memang kalian bukan orang pelakunya di sini, kalian semua aman. Tapi suruh angkat tangan semua kan. Jadi mereka tuh bersembunyi mengamankan diri gitu, karena lagi ada penembakan di sekolahnya, di kampusnya, namanya Brown University. Ini salah satu universitas kawakan juga ya. Iya, di Rhode US. Island. Terus Jadi ya kalau ngelihat videonya tuh lumayan ini sih ngeri sih ngelihatnya, bahwa gila ya di Amerika tuh walaupun memang legal digunakan senjata tuh, tapi kok bisa sampai irregulated gitu loh. Dan nggak ada call to action setelah banyak sekali orang tua yang sangat concern soal banyaknya school shooting di sana. Nah gitu. itu dia salah satu hal yang juga bikin jadi kayak menyedihkan dan mengerikan adalah seringkali hal ini juga terjadi di satu tempat yang seharusnya paling aman. Di sekolah. Iya, itu adalah di sekolahan atau di kampus juga. Salah satu fenomena yang juga cukup besar terjadi adalah shootings di salah satu kampus yang menghilangkan nyawa si Kirk itu kan. Nah, betul. Itu juga belum lama loh terjadinya juga gitu. Anyways, ini balik lagi ke yang di Bondi tadi. Ternyata salah satu hal yang juga bikin geger itu adalah memang pelakunya itu adalah 2 orang. Okay. Yaitu adalah Sajid Akram dan Navid Akram, 50 tahun dan 24 tahun. Hubungan mereka adalah ayah dan anak. Oh. Nah, ini tuh tampaknya didorong oleh sebuah apa tuh sebutannya ya, afiliasi yang memang juga punya hate speech terhadap kelompok tertentu gitu. Ngeri ya emang kalau udah bicara dampak dari media sosial dan internet ini ya. Ada aja. In a way juga banyak dampak positifnya sebenarnya media sosial dan internet, tapi ya tidak menutup diri dari fakta juga bahwa banyak juga
dampak-dampak negatif yang ditimbulkan gitu ya. Kita kayaknya harus break dulu ya Detikers. Tadinya Iya. kita mau ke NTMC buat melihat Kondisi lalu traffic lintas. di Jakarta sore ini, tapi sepertinya kita harus break dulu aja. Oke, kita abis ini balik lagi juga. Ya, pokoknya masih di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Masih bersama kami di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Ada sesuatu yang ingin gue update ke Detikers setiap no. hari sampai tanggal Oh 20 no. nanti. Is it a good thing or a bad thing? It's supposed to be a good thing. Oke. Dari Thailand, dari Chiang Mai. Oh, SEA ini dong. Games. SEA Games dong. Kita mau Ya, update perolehan medali. Mendulang. Sebenarnya kalau mendulang emas aja sih nggak cuma emas ya. Kayaknya kita Betul. juga di kategori atau di di tingkat silver dan bronze juga lumayan banyak juga ya. Banyak. Silakan kita akan Mendulang mulai tuh dari- medali SEA Games. Kalau menduk bangga itu ada di sana kantornya. Ya Pak Wihaji ya. Benar. Ke siapa? Oh ke atlet-atlet ini iya dong. Boleh. Teman-teman yang telah mengharumkan nama bangsa di Thailand sana, bolehkah salah satu di antara kalian mampir ke Detik Sore untuk kita ambil inspirasinya ya? Tapi kalau mereka udah selesai bertanding, udah pemberian medali, itu udah boleh pulang atau harus nungguin si serangkaian SEA Games-nya Kayaknya kalau selesai? semua cabur pertandingan di cabur itu udah selesai, mereka bisa pulang Oh, duluan. kecuali mungkin mau mendukung bestinya mungkin ya di cabur Bisa, angin apa segala macam Tapi, gitu ya. ya basically kalau misalnya semua pertandingan di cabur dia udah kelar, dia boleh pulang. Gitu. Oke. Karena berkaitan dengan budget juga. Gak bisa lama-lama Ya, kan. maksudnya apakah mungkin tanggung cuti Iya sampai bisa tahun jadi baru? kita ke Phuket dulu aja Iya, gitu ya. deket Iya. gitu kan. Perolehan medali untuk Indonesia per detik ini 58 medali emas berhasil disumbangkan oleh atlet-atlet Indonesia yang berlaga di SEA Games 2025. Tepuk tangan guys, 67 perak dan juga 65 perunggu. Perunggu kita lebih banyak daripada Thailand. Oh, tapi sebenarnya secara perolehan kita tuh cukup jauh juga dengan peringkat ketiganya yang adalah Vietnam, Vietnam, ya betul. kan? Walaupun memang juga secara jumlah atlet tuh kita juga memang mengirimkan lebih banyak kan. Lebih banyak. Dan Jadi- secara jumlah populasi penduduk juga lebih banyak sehingga supposedly bisa mendulang lebih banyak medali ya. Iya. Kita paling banyak di Southeast Asia. Iya. Iya benar. Walaupun sebenarnya Thailand paling banyak mengirimkan atletnya. Oh iya. Iya, jadi waktu itu sempat disebut juga sih sebenarnya salah satu alasan kenapa mereka juga cukup banyak mendulang medali juga memang karena mereka ini adalah tahun terbanyak Thailand mengirimkan atlet-atletnya juga gitu. Ntar gue baru tahu nih ada cabur namanya woodball. Woodball. Oh. Jadi pakai dia itu tongkat. kayak polo. Oh iya polo benar. Polo tapi kalau polo Tapi bukannya ini di atas kayu. kuda. Iya. Bener gak sih polo tuh di atas kuda kan? Ada polo kan? air juga tapi. Iya, yang kayak golf tapi di atas kuda. Nah, ini kayak polo tapi Tapi nggak pakai pakai kuda. kuda. Dia dapat 6 medali emas tuh di situ. Kenapa nggak bilang kayak golf tapi kayu? Kayaknya ini olahraga yang dimodifikasi sendiri sama orang Thailand deh. Kan ada Oke, padel cabur-cabur baru. yang bisa yang bisa di otoritasnya dari si tuan rumah gitu dipilih. Jadi itu berhasil mendulang medali cukup banyak juga buat Thailand. Tapi buat padel lah. Padahal belum ada kan? waiting for. Ya, aduh, si Ngida. Maksudnya Tiba-tiba gimana pertanyaan sih? yang Iya, gimana semua sih terobosan pertanyaan? tuh. Apa ya? Polo udara kayaknya. Repot banget. Main pakai ini kapibara ya. Ya, bersandar Itu sama lebih ke kapibara. animal abuse, Abuse, ya. ya. Iya. Benar. Ini Indonesia 58 medali emas, disumbangkan medali emasnya tuh paling banyak dari cabur atletik, ya lari dan segala macam ya. Selanjutnya bukan dari air ya?
Bukan, dari air itu akuatik ya berarti. Iya, akuatik. Kok air sih? Aquathlon 3 medali. Sementara artistic swimming itu masih 0. Tapi kalau swimmingnya sendiri itu kita nyumbangin 3 medali emas. Dari sepak bola 0. Iya. Dari ini nih sports climbing kita juga banyak 4 medali emas. Jelas, kita mah ditakuti Kak sama negara lain. Sama pistol juga. Sama yang Pistol kemarin pistol. juga cukup hebring di sosial media itu adalah skateboard. Coba kickflip. Gue bisanya yang begini Ya nggak apa-apa. Oh kalau gitu, fingerboard tuh official guys. Coba. Dan inilah atlet skateboard kita dari tendean. Kesini kameranya, boleh tolong kameranya kesini Kak. Hey, bukan yang ini. Nah, hut, kickflip. Oh. Selain berlebihan juga nggak kelihatan ya bagian kaki lu ya. Iya, nggak disorot juga bagian kakinya. Percuma. Tapi itu keren sih bahwa apa yang berhasil Nah, dilakukan itu dia. sama atlet Indonesia ini juga dirayakan sama official dari negara negara lain, lain. benar ya. Bahkan sebenarnya banyak juga yang berkomentar. Aku nggak tahu nih di account mana, apakah di SEA Games-nya atau account pribadinya dia atau mungkin account repost-repostan juga. Banyak yang bilang kayak itu officialnya Malaysia ngapain ya? They're friends. Yang merayakan aja saking kayak Benar. grandenya momen itu gitu. Ada juga official Filipina yang hitam kuning tuh topinya. Oke. Itu tuh katanya Filipina juga yang memang juga turut selebrasi lah ya. Gue justru Itu jadi penasarannya kemenangan gini dari Za, skateboard. seberapa sulit atau seberapa wow tanpa mengurangi rasa hormat terhadap pencapaian itu ya, karena gue sangat awam sekali tentang skateboard ini. Jadi kayak seberapa wow momen ini dari POV para skateboarder sehingga ini adalah momen yang sangat-sangat layak untuk kita rayakan segrande itu gitu. Setahu gue tuh seberapa banyak flip Oh, yang seberapa banyak flipnya. flip, iya, Seat gitu. last trick itu ya. si triknya itu tuh kayak Iya. dan dia tuh harus jatuh dengan sempurna. Ngerti gak sih? Oke. Jadi nggak boleh. dia tidak boleh wobble, apalagi tangannya menyentuh tanah atau apa segala macam juga. Dan kayak beberapa kali run deh, karena ini tuh sempat disebutkan juga dia berhasil merebut poin atau menghasilkan poin tertinggi di kesempatan terakhirnya mencoba trik ini gitu. Katanya sebelum berlaga ngechat dulu sama pacarnya. Kayak Oh, iya? wish me luck gitu. Oh, kamu sebagai saudara dari pacarnya. Ada akun yang nulis Oh begitu gitu. sih. Ini asal Solo ya, Basral Graito Hutomo. Selamat ya. Selamat. Dia itu adalah kategorinya skateboard street putra ya. Yep. Bukan, mungkin juga ada Skateboard beberapa. street ya. Karena ada juga yang cewek juga, kalau nggak salah dapat juga. Yang dari Bali. Dia Dia blasteran. dapatnya itu. Dia blasteran. Jadi emang looknya kurang Indo sih. Oh iya. Iya. Kalau nggak salah Oh dapatnya emas juga ini. deh. Dapatnya perak. opera. Fair Brother Niwayan Malana Benar, namanya. dari Bali. Lucu banget namanya Iya Fair Brother. kan? Jadi dia ini blasteran Bali, Aussie. Australia kalau nggak salah ya. Gitu. Sama juga ini yang mau kita ucapkan selamat kepada Junian Syahrizky yang merupakan gold medalist dari Olimpiade sebelumnya. Yang berhasil membawa medali emas buat Indonesia di Olimpiade. Ini berhasil menuntaskan angkat beban 200 iya. kilo cuy. Dia Iya, ininya iya, berhasil iya, angkat iya, dengan iya. sempurna nih. Benar, dengan benar. berat badannya yang cuma 79 kilogram. Junian Syahrizky. Gokil. Dia let Bukan orang call sih ya. menurut Let gue. call apa let da sih? Ya pokoknya Oh, ya? dia udah masuk TNI juga. Jadi Oh. terima kasih sudah kembali mengharumkan nama bangsa Keren. di Mas SEA Games. Rizky, Keren lu. mantap. Main ke Detik Sore Mudah-mudahan sini, yuk. ya ada waktunya buat mampir ke Mm-mm. Detik Sore biar kita termotivasi juga. Beliau masih gitu. muda banget ini, umurnya 20 berapa gitu. Iya, setauku juga. New haircut ya, Mas Rizky. Nyuluk. Oke, terus ini juga salah satu yang cukup menarik juga. Mm-mm. Kayaknya cabang olahraga ini juga memang ada mulu ya keseruannya. Jadi kalau misalnya di apa tuh namanya Olympics yang pas di Paris itu, yang jadi perhatian adalah atlet asal Turki
yang chill Iya. banget itu loh, yang sambil satu tangannya di saku, terus kayak nggak pakai earmuff dan segala macem, dia chill banget tapi dia bawa medali gitu Iya. kan. Nah, kalau ini dari Indonesia ini bersinar banget penembak perempuan yang memang sebetulnya juga beliau ini adalah istri dari atlet menembak Fatur Gustavian juga ya. Dan mempersembahkan medali Medali emas SEA Games ya bagi Indonesia pada nomor 10 meter air rifle putri dan juga 10 meter air rifle bergu putri ya. Dan beliau ini mendapatkan medali pada saat kondisi lagi hamil. Keren, Mbak Jadi Dewi sambil- Laila Mubarokah ya. Jadi nggak menjadikan ini sebagai ya. hambatan. Hamil berapa bulan? Wah, aku kurang tahu, aku tanya ke suaminya. Pasti nanti nama anaknya ada hubungannya dengan Dor. Ada Iya dornya. bisa sih Debbie Brothers. Gitu. Hamil bawa berkah katanya ya. Selain Karena daripada Mbak Dewi Laila dan tim dari tembak bergu putri Indonesia, juga ini ada hasil positif juga yang ditorehkan oleh tim dari practical shooting. Ini yang ditorehkan oleh Jaya Diningrat Vincentius, production individual. Gue kurang paham juga production individual tuh kayak gimana, tapi beliau berhasil menumbangkan 1 emas untuk Indonesia dari cabur practical shooting. Ini beda cabur sama pistol and rifle yang ditorehkan sama si Mbak Dewi Laila tadi. Oke. Gitu. Tapi masih dalam cabang tembak menembak ya. Betul sekali. Ini masih banyak sebenarnya Wushu juga. cabur-cabur yang belum kasih medali emas, tapi banyak juga kok cabur-cabur yang sudah menyumbangkan medali di luar belum bisa kasih emas ya. Betul. Basket itu baseball mendapatkan 1 medali perunggu yang disumbangkan oleh tim putra Indonesia. Baseball 5 sama baseball doang tuh apa bedanya? Coba boleh dibantu Kak. Kalau baseball 5 dia dilempar nggak pakai bat. Kalau baseball mukulnya pakai bat. Oke, jadi nggak pakai si band itu. Itu kalau baseball 5. Oh sih. Kalau Cuma sesederhana itu ya. satu timnya 5 orang. Yang sebelumnya Emang yang lain yang baseball aja? regular baseball 9. satu tim. Oh. Ukuran lapangannya beda. Bedanya Baseball. sama slow pitch. Kecil, pelan. Dan namanya harusnya slow pitch ya, bukan baseball ya. Beda kan. Nama cabornya. Apakah dikategorikan di baseball? Oh, I see. Kalau- Nah, itu berarti kalau misalnya di Indonesia nanti bisa slow pitch. Softball. Softball. Softball olahraga resmi. Tapi beda sama baseball ya. Beda sama baseball tapi ya. Softball Ini putri lagi softball. tanding di SEA Games. Oh, baru berangkat. Oke, semangat. Softball berapa orang? Timnya 15 tapi yang di lapangannya 9. Yang woodball tadi itu kita banyak juga loh nyumbangin medali. Walaupun belum ada emas tapi dia nyumbangin 4 medali perak. Woodball. Jadi si baseball tadi itu kita berhasil nyumbangin baseball 5 itu mixed gender. Kategori mixed gender itu berhasil menyumbangkan medali perak. Seru. Kalau aku mungkin cocok di cabur ubi ball ya, alias bola ubi. Bola-bola ubi ya. Tapi yang isinya Kopong dong. harus yang kopong. Kopong lah. Nggak mau yang isinya ini. Apa Siduran. sih? Bukan. Yang biasa di India tuh. Dari P. Papuri. Bukan papuri. Apa dari P? India lupa lagi gua. Papuri kan nama Bukan makanan. papuri. Makanan. Panipuri. Nah, papuri. Iya, edisi sama panipuri. Kalau nggak salah udah ada yang bikin deh. Bola ubi isinya panipuri. Gitu. Oh, panipuri. Tapi panipuri itu oh iya benar.
nangka dulu kan, dilubangi dulu, Dia diisi ada dengan lubangnya langsung. Iya, campuran betul. kentang, Betul. potong, bawang buncis dan rempah. Betul Habis sekali. gitu si paninya tuh kuahnya tuh namanya pani. Jadi boleh diguyur, boleh dicocol gitu. Kalau di situ kuah namanya pani, kalau di sini OB kita namanya pani ya. Tapi kalau aku sih ini nih. Wih, Pani. poni dong. Kalau ini mah gak ada hubungannya sama poni, Detikers. Ini justru adalah sebuah kebijakan yang baru saja dilakukan di Jawa Barat. Jauh ya. Kebijakan yang cukup menyita perhatian karena ini pasti banyak yang terdampak pada akhirnya. Ada kebijakan moratorium izin perumahan di seluruh Jawa Barat yang telah diterapkan oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Dan itu mau kita elaborasi lebih jauh bersama dengan jurnalis Detik Jabar, Kang Bima Bagaskara. Kang Bima, selamat sore Kang. Halo, selamat sore Eda dan Eza. Selamat sore Kang Bima. Ini nggak lagi latihan sama teman-teman yang lain? Ada Rafael, ada Rangga. Bisma eta Oh, mah. salah ya. Mentang dari Yang satu Bandung. lagi Bisma ya. Iya. Kalau Kang Bima hari ini mau ngomongin soal bumi. Karena kalau bahasa Sunda bumi itu artinya rumah. Oh gitu, bahasa Iya, Sundanya Bareka rumah mana? itu Bareka bumi. bumi. I see. Uwi Kak Bumi pulang ke rumah ya. Monggo. Kenapa jadi monggo? Kenapa jadi Jawa ya? Kang Bima, ini kita dapat kabar juga bahwa sebetulnya sebetulnya secara apa tuh namanya? Bukan secara isu tuh sudah cukup lama juga gitu ya, bahwa KDM atau ya pemerintah Jawa Barat tuh mau melarang adanya pembangunan atau pemberian izin perumahan di Jawa Barat. Tapi mungkin kita harus tahu dulu sampai mana nih gitu ya kebijakan ini, apakah sebetulnya sudah ditetapkan, karena memang juga isunya udah dari beberapa waktu terakhir juga kita sempat dengarnya begitu. Ya, Silakan. ya Edo dan Eza dan Detikers dimanapun berada. Jadi memang beberapa waktu lalu, tepatnya tanggal 8 Desember 2025 kemarin, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengeluarkan surat edaran terkait penghentian sementara izin perumahan di wilayah Bandung Raya. Jadi surat edaran pertama itu diberlakukan untuk wilayah Bandung Raya, yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, kemudian Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi. Terkait izin perumahan itu di stop sementara. Jadi tidak ada lagi pendirian perumahan sejak surat edaran ini dikeluarkan. Kemudian pada tanggal 13 Desember atau sekitar 5 hari setelahnya, Deddy Mulyadi memperluas jangkauan dari surat edaran ini atau kebijakan ini dari yang semula hanya di wilayah Bandung Raya saja, diperluas menjadi di seluruh wilayah Jawa Barat. Jadi artinya pendirian rumah di seluruh Jawa Barat atau perumahan di seluruh Jawa Barat untuk sementara dihentikan sampai dengan proses evaluasi terkait tata ruang selesai dilakukan. Ini bentuk imbauannya apakah masih berupa imbauan, surat edaran, atau udah ada pergub sekalian, Kang Bima? Untuk saat ini kebijakan tersebut tertuang dalam surat edaran. Baik. Belum masuk dalam peraturan gubernur atau peraturan daerah. Jadi baru sekedar surat edaran atau himbauan kepada daerah-daerah di Jawa Barat. Berarti Kang, yang terkena imbasnya atau mungkin let's say yang juga terpengaruh sama sama kebijakan ini, sama surat edaran ini, itu tuh pembangunan rumah secara pribadi saja atau mungkin juga sebetulnya ditujukan bagi developer ataupun pihak-pihak tertentu. Siapa aja yang kena nih Kang? Yang terkena dampak atau merasakan dampak dari kebijakan ini tentunya mereka para pengembang atau developer perumahan. Dalam hal ini real estate DPD Jawa Barat sudah bersuara jika mereka merasa keberatan dengan kebijakan tersebut. Iya, kalau misalnya izin pembangunan rumah dibekukan begitu ya untuk sementara ini, berarti nggak boleh ngebangun rumah baru dong berarti ya, para pengembang ini ya.
Itu Ya. gimana kira-kiranya dampak ke mungkin rencana bisnis mereka gitu, Kang Bima? Seperti apa adjustment yang diinginkan oleh para pengembang kepada Pemprov Jawa Barat? Ya, jadi hasil wawancara dengan Ketua DPD RI Jawa Barat sendiri, dengan adanya surat edaran ini banyak izin-izin yang sebelumnya sedang ditempuh oleh para pengembang mendadak dihentikan atau di moratorium sementara. Hal itu berimbas pada progres bisnis yang sedang mereka lakukan, diantaranya seperti mereka yang sudah meminjam uang di bank, kemudian memesan banyak barang-barang terkait untuk pembangunan perumahan, ini mengalami kendala seperti itu. Ada angkanya nggak berapa banyak nilai proyek yang kemudian terhenti untuk sementara ini? Untuk dampak dari kebijakan ini, saat ini DPD RI Jawa Barat sendiri masih melakukan pendataan secara internal mereka, berapa banyak pengembang yang terdampak maupun kerugian dari adanya kebijakan ini, sehingga belum ada angka pasti berapa dampak dari kebijakan ini. Tapi kan sebetulnya juga pasti ada kontra, ada yang pro juga gitu. Atau mungkin Betul. sebetulnya juga ada yang memberikan dukungan mungkin terhadap kebijakan yang baru saja berlakukan ini, Kang. Ya, pro kontra pasti ada. Kalau DPD RI tadi tentunya kontra dengan kebijakan ini, DPRD Jawa Barat sendiri menyatakan dukungan dengan apa yang dilakukan oleh Gubernur. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MK Iswara, menyebut kebijakan ini merupakan lanjutan dari kebijakan sebelumnya yang telah dikeluarkan, yaitu Perda tentang alih fungsi lahan di Jawa Barat. Karena kebijakan ini dikeluarkan dengan adanya rentetan kejadian bencana yang terjadi di sejumlah daerah di Jawa Barat, yang salah satu penyebabnya dikarenakan maraknya alih fungsi lahan resapan air menjadi area perumahan. Paling banyak ada ini nggak, Kang, demografi wilayah gitu yang paling banyak terkena dampak dari moratorium ini? Untuk data terkait demografi dampak kebijakan ini, daerah yang paling banyak terjadi bencana tentunya di wilayah Bandung Raya tadi saat surat edaran pertama kali dikeluar, ini di daerah Kabupaten Bandung, kemudian Kabupaten Bandung Barat. Kemudian daerah lainnya di Jawa Barat yang cukup tinggi kejadian bencananya ada di wilayah Cianjur, Sukabumi, Garut, Tasikmalaya, dan beberapa daerah di wilayah pantai utara. Nah, Kang, sebetulnya juga setiap daerah ya, tidak hanya Jawa Barat aja pun juga nggak luput dari adanya penyalahgunaan izin atau mungkin juga sebetulnya juga alih fungsi lahan yang memang izinnya apa, jadinya apa gitu. Nah, instead of memberantas penyalahgunaan izin atau mungkin juga gedung-gedung yang tak berizin, ada nggak sih ke arah situ dibandingkan dengan tidak mengeluarkan izin yang baru gitu sebenarnya, Kang? Sebenarnya surat edaran ini dilakukan untuk sementara, karena pemerintah akan lebih dulu melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap berdirinya perumahan maupun bangunan yang ada khususnya di daerah-daerah yang dianggap rawan terjadi bencana. Jadi aturan ini kemungkinan hanya berlaku untuk sementara sampai dengan proses evaluasi terkait tata ruang di Jawa Barat secara umum selesai dilakukan, dan kabarnya itu akan mulai dilakukan di awal tahun 2026 nanti. Tapi nggak disebutin ya, Kang, di dalam surat edaran itu sampai berapa lama mungkin atau sampai kapan tanggalnya? Untuk masa berlakunya memang tidak dijelaskan secara detail. Pemerintah hanya menegaskan jika hal ini dilakukan sementara hingga tadi evaluasi tata ruang selesai dilakukan. Ada sanksi nggak, Kang, kalau misalnya masih ada yang bandel gitu? Untuk sanksi dari surat edaran yang ada belum dijelaskan secara gamblang ya. Namun mereka khususnya para pengembang perumahan ini diwajibkan untuk
melakukan pemulihan atau penghijauan kembali saat mendirikan bangunan. Jadi para pengembang juga diwajibkan untuk menanam pohon di area perumahan-perumahan yang mereka buat. Termasuk juga Kang, Pemprov berkolaborasi dengan siapa untuk memastikan adanya pengawasan yang, berlangsung gitu ya dan, biar nggak ada developer-developer yang bandel gitu pada saat, peraturan ini, kebijakan ini dilaksanakan? Terkait pengawasan, surat edaran ini sudah menegaskan jika pengawasan akan dilakukan langsung oleh kepala daerah, dalam hal ini Mmm. bupati dan kepala daerah, bupati dan wali kota maksud saya. Oke. Jadi mereka diwajibkan untuk melakukan pengawasan serta mengevaluasi menyeluruh tentang tata ruang di daerah agar ke depan bencana akibat terjadinya alih fungsi lahan tidak lagi terjadi di Jawa Barat. Tapi dari surat edaran itu disebutkan spesifik izin perumahan ya Kang. Apakah ada izin pembangunan bangunan lain juga yang juga ikut masuk dalam kriteria moratorium ini? Secara spesifik memang hanya disebutkan untuk izin perumahan. Perumahan ya. Ya, namun tidak menutup kemungkinan izin pendirian bangunan lain juga akan diawasi atau diperketat ke depannya. Soalnya kenapa gue nanya gitu, karena di Jawa Barat sekarang kan banyak banget ya destinasi wisata baru yang dibikin sama masyarakat, apakah itu membuka lahan untuk glamping Betul. atau tempat lain gitu Atau tempat untuk wisata. padel Iya. misalnya, let's Bisa say jadi yang ke situ juga kan alih lagi fungsi lahannya nggak cuma menjamur perumahan gitu. gitu. Iya. Iya, iya, Tapi iya. dalam surat edaran spesifik cuma izin perumahan ya Kang ya? Ya. Iya, iya. Atau juga mungkin ini Kang bila bisa dielaborasi seberapa besar atau seberapa besar dampak yang dikhawatirkan timbul sehingga akhirnya memutuskan kebijakan ini berlaku dalam wilayah seluruh Jawa Barat gitu. Apakah ada hitung-hitungan yang sudah disampaikan Pemprov Jawa Barat, apa dampak besar yang sedang diantisipasi gitu Kang? Ya, jadi memang kebijakan ini keluar karena keresahan akan kondisi alam di Jawa Barat. Dan Deddy Mulyadi sendiri pernah menyatakan jika sekitar kurang lebih 80% kondisi hutan dan area hijau di Jawa Barat itu sudah rusak karena alih fungsi lahan tadi. Sehingga karena hal itulah dikeluarkan kebijakan terkait moratorium penerbitan izin perumahan ini. 80%? Wow, tinggi juga ya angkanya ya. Wow. Well. Itu dia makanya ya. Baiklah kalau gitu Kang Bima, terima kasih banyak. Kita nantikan lagi seperti apa update-nya dari Jawa Barat ya. Ya, Ya, terima Sehat-sehat kasih selalu. Kang Bima. sama-sama Edo, Selamat Eza. sore. Selamat sore. Selamat sore. Gila 80% cuy. Itu Habis tuh ya, bukan ya itu Jawa Barat tadi masalah luas banget. Iya betul. 80% tuh berapa persen dari wilayah hijau di Jawa? Betul, tapi juga pun Jawa Barat tuh termasuk satu provinsi terpadat juga kan di Indonesia gitu. Masuk top berapa ya? Top pasti deh pokoknya salah ya, satu yang ada terbesar pokoknya, iya other than terpadat DKI ya. Jakarta yang Iya. memang juga masih ibu kota Dan kan ya. terbanyak populasinya juga Itu kan. dia, makanya Jawa sebetulnya Barat. juga banyak yang dijadikan apa tuh concernnya tuh terhadap tempat tinggal gitu ya, Iya, karena memang juga masyarakatnya juga banyak yang tinggal di Jawa Barat juga. Gue gak kebayang itu gunung-gunung ada yang dialih fungsi lahan. Banyak kali ya. Wah. Kang Deddy, segera itu diamankan, diregulasi lebih baik gitu ya. Karena siapa lagi yang bisa punya banyak instrumen untuk meregulasi itu semua kalau bukan pemerintahnya. Itu termasuk ini juga nih mungkin gak cuman dari sisi developer yang juga menyediakan hunian ya, karena kan aku yakin dengan masyarakat yang banyak problematika huniannya juga banyak gitu. Mungkin belum berapa persen sih masyarakat Jawa Barat yang sudah punya rumah atau hunian ya, yang betul. layak atau misalnya sesuai dengan keinginan dan kebutuhan misalnya ya. Tapi juga banyak tuh gedung-gedung yang izinnya tuh apa. Oh, aku tahu gedung Tapi- itu yang ada di pusat kota juga. Terus atau mungkin satu proyek yang Mangkrak, mangkrak ya gitu, betul. yang padahal sebenarnya bisa tuh digunakan untuk
nggak tahu mungkin udah saatnya belum ya kalau misalnya melihat dari jumlah populasi yang banyak Bandung tuh punya rumah Iya. susun misalnya. Iya betul. Gitu atau apartemen terjangkau misalnya gitu dan segala macem gitu. Betul. Jadi orang-orang nggak harus jauh-jauh ya dari Kabupaten Bandung terus kerjanya di Bandungnya. Nyindir saya ya. Sama kayak Jakarta juga. Iya, Kita iya. kan juga terus-terusan menyuarakan, ayo bisa yuk pemerintah daerah menyediakan hunian yang lebih manusiawi gitu Betul. kepada para Jadi nggak terlalu warganya. jauh Betul. gitu commute-nya. Mending lah kalau Kabupaten Bandung. Karena kalau Ke Bandung mah Kak. Memang secara jarak sejengkal. betul. Gitu. Tapi kan padat penduduknya. Nah itu tadi dia. Makanya sebetulnya kalau suatu daerah penduduknya banyak ya udah pasti melahirkan banyak problematika juga gitu. Termasuk hunian juga gitu. Gimana nggak habis tuh duit kita buat kesehatan mental gitu, alih-alih buat kesehatan mental karena ya gimana realitanya seperti itu gitu ya. Iya makanya itu tadi dia commute ya kan dari tempat Iya. tinggal ke itu dia. Beli kopi, beli vinil, nonton, kan buat kesehatan mental semua itu kan. Nah kalau warga Jawa Barat mungkin harusnya healing ke Curug, healing ke gunung, tapi ternyata malah jadi apa gunung. Oh iya benar. Iya. Nanti kita nggak punya tempat healing dong orang Jawa Barat. Jadi eling. Nah kurang healing nanti. Kurang eling apa? Healing tuh waras. Oh iya jadi kurang eling jadinya. Yang saya ewang Sekali ewang, Sekali ewang. sekali ewang, satu-satu. jangan salah huruf ya detikers. Karena kalau ewing nama orang ya. Betul. Kalau ewing jadi electronic wing. Apa Sayap lagi? elektronik, sayap elektronik jadi. Riweuh, tahu Kalau nggak ewung? riweuh? Ada nggak ewung? Kayaknya Setahu ada deh. gue, Sunda ewung. awung ada tuh awung ya nggak sih? Ewing, ewang. Mana yang belum? Ya udah, kita break dulu detikers. Abis ini kita masih punya amunisi yang tidak kalah menarik. Kita akan menuju ke editorial review yang insya Allah ada narasumbernya. Oh enggak ada. Jadi narasumbernya adalah produser. Kita akan ngobrol-ngobrol sama produser Detik Sore gimana kesannya selama setahun ini kita ada di studio sebesar ini. Oh gitu, oh itu. Iya kan? Aku kira setahun apa loh. Kaget. Enggak. Setahun ini kita udah kaleidoskop. setahun loh di studio ini. Iya, aku kira setahun kaleidoskop gitu di Detik Sore. Mana nih yang paling wow? Itu nanti tanggal Walaupun 31. Wow semua. Iya juga ya. Nantilah itu ya. Kita bikin Iya kan? episode spesial yang itu ya. Gitu. Terlalu apa? Saya akhir tahun Self centric kalau itu. Enggak, momentum paling wow aja gitu. Iya, bisa, nanti ya. Kan? Nanti Pokoknya ya, nantikan aja abis ini kita mau ngobrolin apa. Cuma produser kita yang tahu tentunya cuma di Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Masih bersama kami di Detik Sore. Enggak cuma hore-hore Detikers tentunya. Tadinya kita mau ngobrol banyak soal apa yang saat ini sedang disampaikan sama pemerintah Aceh gitu ya soal permintaan bantuan ke lembaga internasional. Betul. Tapi kita akan coba telusuri Detikers satu persatu bagaimana sebenarnya kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan sejauh ini dari hasil pantauan Detikcom baik dari sisi pemerintah pusat maupun juga pemerintah daerah yang saat ini sedang menangani di lokasi. Iya, seperti yang kita ketahui juga bahwa sampai hari ini, sampai detik ini juga masih banyak para korban ya yang Ya. juga masih mengungsi, masih banyak sebetulnya daerah-daerah juga yang masih menantikan bantuan, baik itu makanan, baik itu tenaga kesehatan bahkan gitu ya. Menjelang minggu keempat dari bencana yang juga menerpa gitu ya. Sumatera bagian utara juga. Betul sekali. Dan salah satunya yang juga tadi mungkin sebenarnya aku cukup tepat nggak ya untuk menyolek juga bahwa sebetulnya merimain gitu ya. Bahwa sebetulnya juga pemerintah Provinsi Aceh juga
cukup mengibarkan bendera putih gitu untuk bisa menanggulanginya sendirian gitu. Ya, bicara soal apa yang disampaikan gitu ya, kebijakan dari pemerintah Aceh yang saat ini sudah resmi melayangkan surat kepada 2 lembaga PBB. Surat ini memang isinya adalah permintaan bantuan untuk penanganan bencana pasca banjir dan longsor yang terjadi di Aceh. Ini membuka diskursus gitu. Sebenarnya seperti apa sih kondisi di lapangan yang terjadi, karena di satu sisi pemerintah Aceh saat ini meminta bantuan gitu ya kepada lembaga internasional PBB, tapi di satu sisi juga pemerintah juga sebenarnya sudah memastikan gitu atau sudah memberikan statement bahwa bencana yang saat ini sedang terjadi di Sumatera itu bisa dikendalikan sama kita sendiri. Bahwa juga soal status bencana nasional yang sejauh ini juga terus-terusan dari berbagai macam kalangan ada yang memberikan usulan gitu ya, bahwa tidak terlambat kok kalau kita menerapkan status bencana nasional saat ini. Itu juga direspon sama Presiden Prabowo dengan menyampaikan bahwa saat ini situasi terkendali begitu. Secara khusus sebetulnya juga pemerintah Aceh sudah secara resmi menyampaikan permintaan 2 lembaga internasional tersebut karena memang memiliki background atau mungkin juga memiliki masa lalu bencana seperti tsunami Aceh 2004 lalu ya, dan 2 lembaga internasional yang juga pada saat itu turun tangan adalah UNDP dan juga UNICEF gitu. Kalau nggak salah Aceh itu emang diperbolehkan ya Mas Yansa untuk minta langsung ke, dia punya otoritas khusus gitu, karena berkaca dari kalau nggak salah itu bagian dari salah satu perjanjian dari setelah adanya perdamaian gitu dengan GAM. Oke. Iya. Betul. Itu juga disampaikan ya sama Wakil Ketua Komisi 2. Komisi 1. Oh, kalau Komisi 2 juga ikut meresponsif. Betul Mas ya. Dede Yusuf Mas ya. Dede Yusuf menyatakan bahwa sebetulnya dalam kondisi bencana siapapun boleh meminta bantuan dari siapa saja. Namun yang memang juga pada kondisi asalnya juga kondisi di lapangan juga memang bantuan tuh cukup sulit untuk ditembus. Artinya juga pasti butuh bantuan lebih lanjut lagi gitu. Walaupun memang dikasih info juga sama juru bicara pemerintah Aceh Muhammad MTA yang menyatakan bahwa hingga saat ini juga sebetulnya sudah cukup banyak lembaga dan juga relawan yang membantu penanganan bencana di Aceh. Tepatnya adalah 77 lembaga dan juga 1.960 relawan. Begitu, dari ini campuran nih dari NGO lokal, NGO nasional, asing, internasional. NGO asing gitu. tuh ada sekitar 42 di Indonesia dan gue sangat yakin mereka semua pasti ikut turun ke wilayah bencana lokasi terdampak ini begitu. Exactly. Walau memang tidak bisa dipungkiri juga ya, sepertinya Aceh juga punya inisiatif sendiri juga. Mungkin berkaca dari pengalaman Aceh sendiri sebagai wilayah yang pernah juga diterjang musibah yang sangat besar yaitu tsunami di tahun 2004. Betul. Sehingga ini dipandang sebagai langkah inisiatif saja untuk bisa mendapatkan dukungan, mempercepat dukungan sehingga Aceh melakukan inisiatif menyurati 2 lembaga internasional PBB itu gitu. Karena tidak bisa dipungkiri juga fakta bahwa Aceh adalah salah satu wilayah, bukan salah satu wilayah yang paling besar kerusakannya, baik dari sisi korban jiwa yang meninggal, Betul. maupun juga fasilitas umum yang terdampak gitu. Termasuk juga salah satu yang sempat ku dengar juga memang pencarian masyarakat yang atau warga-warga yang masih dalam status hilang gitu. Betul. Ya kan, dengan kondisi cuaca banyak yang ya. juga banyak sekali kan, masih ratusan juga gitu ya dari berbagai namanya kabupaten gitu ya, yang memang yang tentunya juga jadinya ya mau nggak mau, suka nggak suka juga ya pasti korban meninggal jadi lebih banyak lagi gitu. Iya. Dan lagi pula kebijakan yang dilakukan sama Aceh ini juga sudah dipandang sama DPR gitu, salah satunya dari anggota Komisi 3 DPR RI yang mewakili Dapil Aceh yaitu Pak Nasir Jamil yang menilai bahwa surat pemerintah
Aceh ke dua lembaga PBB ini untuk meminta bantuan itu adalah hal yang wajar karena ini adalah dan ini tidak bermaksud untuk menyudutkan pemerintah. Jadi ya sebagaimana daerah yang punya otoritas juga, jadi berhak gitu untuk bisa meminta bantuan ke siapa aja gitu ya. Gitu udah Tikars. Sebagai salah satu tindak lanjut mungkin ya. Correct me if I'm wrong about using that word ya, tindak lanjut lah ya. Bahwa sebetulnya terus apa nih yang dilakukan juga sama pemerintah pusat gitu ya. Nah, disebutkan bahwa Presiden Prabowo juga akan membentuk Satgas Rehabilitasi dan juga Rekonstruksi untuk mempercepat pemulihan pasca bencana di Aceh juga, di Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat gitu. Jadi ini yang nantinya akan terlibat adalah PKP ya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, kemudian Kementerian PU dan juga PUPR gitu. Jadinya ya seperti yang kita sempat dengar juga bahwa akan ada bantuan ini ya, maksudnya secara tunai gitu ya untuk rumah-rumah yang memang perlu renovasi. Betul gitu. Lagi-lagi ya harapan kita cuma semua ini bisa terkoordinasi dengan baik. Betul. Gua paham bahwa saat ini bencana yang kita hadapi juga tidak mudah untuk dihadapi ya, dengan segala macam kebutuhan negara ini untuk membangun dan juga menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi gitu. Jadi pasti ada adjustment yang tidak gampang untuk dilakukan, tapi kita berharap semua pihak ini bisa saling bahu-membahu, tidak berusaha untuk saling menjatuhkan, tapi untuk bagaimana saudara-saudara kita di sana bisa sesegera mungkin ditolong apapun itu bentuk pendekatannya gitu ya. Amin. Ini masih satu garis sebenarnya soal bencana. Karena ini penting untuk diketahui sama seluruh masyarakat Indonesia. Soal warning yang disampaikan oleh BMKG bahwa kita itu lagi dikepung sama hujan uang. Oh enggak dong. Aduh amin sih kalau itu ya. Kalau itu mah amin ya. Itu dikepung sama 3 siklon, Za. Nah, ini ngeri banget ya. Kemarinnya satu siklon doang begitu. Sorry banget, ini adalah kata-kata yang baru aku dengar. Apa tuh siklon? Bukan siklon apa namanya? Ada namanya? Ada. Bakung, siklon bakung. Punten, aku cuman tahu sampai bunga aja. Bunga bakung benar. kan. Kamboja gitu-gitu ya. Iya, kayak kembang sepatu gitu, ngerti gak sih, bunga bakung gitu. Kemarin siklonnya apa? Senyar ya? Senyar apa ya? Tropis. Senyar tropis gitu. Ini udah ada satu ya, maksudnya bakung. mungkin banyak juga di antara detikers juga yang mungkin juga baru dengar. Tapi nggak cuman siklon bakung aja yang baru, karena menurut BMKG ada 3 siklon yang berada di dekat wilayah Indonesia. Satunya si siklon bakung itu. Yang kedua adalah bibit siklon 93S dan bibit siklon 95S. Aduh, repot ini ya. Gue tuh pernah baca nama-nama siklon itu dikasih nama bunga tuh ada alasannya. Nama perempuan, nama cewek. Nama bunga. Badai, Katrina. Kalau Katrina kan dari angin. Siapa? Nama-nama perempuan kan? Enggak nama perempuan. Victoria. Badai Victoria, iya benar. Oh, itu dari istrinya Beckham ya. Emang dia badai sih. Sorry, gue kan gila bola banget. Sorry, but anyways, coming ini back. alasan nama bunga tuh karena mempermudah komunikasi dan ingatan. Kemudian mengurangi kesan menakutkan karena dia lebih terdengar netral. Kesepakatan internasional juga katanya ternyata dan juga regional, dan daftar namanya itu berurutan sesuai dengan abjad. Gitu, jadi anggrek, bakung, cempaka, dahlia. Oh, gitu, daripada kayak alfa, beta gitu kan ya. Ini dibedain juga. Oke, tapi yang jelas be careful karena kita tahu juga sebenarnya di Bali juga lagi hujan, lagi banjir lagi juga di Bali. Beberapa daerah di Kota Bali juga di Pulau Bali. Juga lagi terkena hujan dan juga banjir lagi. Makanya sebetulnya ini masih turunan, masih perpanjangan juga dari siklon-siklon yang terjadi di Indonesia juga, dan kayaknya memang cukup ini ya, luasannya besar juga dari mulai barat daya Lampung, terus kemudian juga Bali, Nusa Tenggara, Jawa Timur, di selatan Papua juga ada gitu. Kata gue mah seluruh Indonesia waspada aja ya, karena ini cuaca ekstrim mengintai. Bagaimana Sumatera yang dikatakan
ini bukanlah tempat yang biasa dilalui sama badai kemudian dilalui. Jadi ya stay safe dan juga please jaga lingkungan, apapun kontribusi yang kita bisa lakukan untuk menjaga lingkungan itu gitu. Jadi be better 1% every day gitu ya. Be a better person Be a better person every day. ya. One by one. Kelihatan kan IELTS kita berapa detikers. Ya itulah ya. Kita mau ke Brigadir Anissa dulu boleh nggak? Boleh. Brigadir Anissa, selamat ada sore. di Simpang Pancoran nih. Weh, pas nih mau lewat situ. Selamat sore Brigadir Anissa. Hai, selamat sore Kak. Selamat sore. Wih, ini kalau dilihat dari keramaian yang juga sudah terjadi, ya memang udah banyak yang buru-buru pengen pulang kantor nih kayaknya ya. Iya udah jam 5 ya ternyata ya. Itu dia. Brigadir makanya- Anissa udah dapat ini belum? Dapat jadwal untuk Nataru. iya Nataru untuk pos operasi zebra mungkin atau operasi Sate Padang tuh lewat tadi. pengamanan Iya, lalu belum lintas. keluar, Kak. Oh belum ya. Belum. Ya kita mau nanya Brigadir Anissa di mana? Tapi insya Allah turun di lapangan. Katanya. Iya, Turun ya. Baiklah. Selamat bertugas teman-teman dari Anti-MC untuk mengamankan arus lalu lintas mudik di masa Nataru ini. Betul. Baiklah kalau gitu kami persilakan Brigadir Anissa untuk laporannya. Baik, terima kasih rekan di studio. Juga selamat sore Detikers. Saat ini saya melaporkan langsung kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama tepat di belakang saya. Situasi arus lalu lintas pada sore hari ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa titik di kawasan ini dikarenakan peningkatan volume kendaraan memasuki jam pulang perkantoran. Dan untuk arus lalu lintas pada sore hari ini kami informasikan yaitu dari kawasan Cawang ataupun MT Haryono yang akan lurus mengarah ke kawasan Tendean ataupun Kuningan. Terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan, arus lalu lintas terpantau padat. Kami mengimbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati, memperhatikan arahan dan himbauan petugas kami yang di lapangan. Karena memang pada saat ini sudah terlihat ada anggota kami di lapangan sedang melakukan pengaturan lalu lintas guna mengurai kepadatan ataupun kemacetan pada sore hari ini. Dan dari arah sebaliknya pada sore hari ini juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Namun kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, ketersedatan hanya menjelang traffic light saja. Dan untuk arus lalu lintas dari kawasan Tebet ataupun Manggarai yang akan lurus mengarah ke kawasan Kalibata maupun Duren 3 terpantau padat untuk sore hari ini dominasi kendaraan pribadi roda 4 maupun roda 2. Kami mengimbau bagi para pengendara untuk tetap bersabar mengingat memang di kawasan ini merupakan kawasan padat dan akan mengalami peningkatan terus hingga nanti malam. Dan kami mengimbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati, selalu tertib dalam berlalu lintas guna tercipta perjalanan yang aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan. Dan untuk arus lalu lintas dari kawasan Kalibata maupun Pasar Minggu yang akan berbelok ke kiri mengarah Tendean ataupun yang akan lurus mengarah kawasan Tebet atau maupun Manggarai untuk sore hari ini masih terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan, namun lalu lintas terpantau masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami mengimbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati, selalu mengutamakan para pejalan kaki yang akan menyeberang di kawasan ini. Dan juga kami informasikan mengingat kondisi cuaca di kawasan DKI Jakarta yang tidak menentu, khususnya untuk kendaraan roda 2, kami mengimbau untuk tidak menggunakan jas hujan jenis ponco, guna keamanan diri Anda pribadi maupun pengguna jalan lainnya. Dan juga untuk selalu tertib, selalu menggunakan helm berstandar SNI, dan untuk kendaraan roda 4, untuk selalu menggunakan sabuk keselamatan, guna keamanan dan juga keselamatan. Dan untuk mengupdate bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, Anda juga dapat menghubungi call center kami di nomor 15669 atau juga dapat melalui SMS center di nomor 9119. Itulah informasi pada sore hari ini, silakan kembali ke rekan di studio. Terima kasih Brigadir Anissa untuk laporannya, luar biasa sekali. Ternyata walaupun macet masih bisa bergerak dengan Aman. lancar. Lancar juga ya. Hopefully gini terus juga. Dan memang kalau ngomongin soal cuaca ya semangat aja ya, agak semekar ini. Kayak mau hujan tapi enggak gitu Betul, loh. betul, sangat susah ditebak kayak perasaan si dia. Wow, si dia. Baiklah kalau begitu terima kasih banyak Brigadir Anissa, selamat bertugas kembali. Terima kasih. Kita abis ini akan break dulu. Kita mau dengerin musik santai-santai dulu. Asik. Ini musiknya bisa dinikmati oleh segala jenis kuping karena multi genre. Multi genre, Multi multi daerah juga. Kejelimet lidah gua. Iya. Bicara dikit soal Soundrenalin deh. Za, lo
Gua punya pernah bahkan pengalaman yang apa Bali. sama Soundre? Gue Bali 2019 apa Kok ya? gak ketemu sih kita? Nonton Glenn nggak? Sombong banget. Kayaknya enggak 2019 enggak deh. Waktu itu kan masih segini jadi belum kelihatan. 2019 ya yang di Bali? Gue either 19 apa Tapi 18 kok gue gitu. Gue ingatan nontonnya Glenn. gue masih kuliah ya? Jangan berusaha 2000. untuk memperlihatkan kesenjangan umur kita ya. Tapi Ya, emang ya, 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 Soundre ya. ini terkenal sama musisinya tuh dari berbagai macam daerah. Benar. Jadi dia inklusif gitu. Nah tahun ini sebenarnya ini gue sempet bilang juga ya sama partner gue kalau gue mengapresiasi banget idea si sana sini ini yang akan lo bahas ini kan. Jadi penyesalan terbesar dalam hidup gue adalah nggak datang di Bandung karena jadinya multi. Bandung tuh kalau nggak salah baru. Udah lewat ya yang Bandung ya? Udah, karena gue waktu itu justru gue lagi di Jakarta juga. Multi stage, tapi Gua baru salah mau satu ngelawak, udah dapat multi stage ya. multi stage tapi cuman walking distance doang, jadi tetap Iya. bisa menikmati udara dan juga suasana Betul. kota tersebut Betul, gitu. betul. Walaupun Di lo Jakarta pun seperti itu juga konsepnya. Dan akan dimulai di tanggal 18 ini, 2 hari lagi Detikers. Jadi buat Eiza atau orang-orang seperti Eiza yang melewatkan di Melewatkan di kotanya. kota lain. Bisa di Jakarta, ada 5 venue kalau nggak salah. Selama 18 sampai tanggal 21, jadi panjang sekali waktunya. Seru-seru lagi penampilnya. Oke. Biar gitu tiket. Oke. Nanti dikasih tahu cara beli tiketnya Nah, juga iya. buat Detikers juga ya. Habis ini bersama dengan Soundrenalin dan juga teman-teman lainnya yang mengisi dari acara Soundrenalin tahun ini, kita akan ngobrol-ngobrol bareng Detikers. See ya. Tetap bersama kami di Detik Sore. Ya, Cuma, hore. hore-hore. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Akhirnya kita akan ngobrol sesuatu yang sudah sangat lama dinantikan banyak Betul. orang. Ini adalah kesenangan kita semua ya Detikers ya. Mestinya banyak orang yang punya banyak memori sama event yang satu ini. Betul, apalagi katanya kalau soal lagu tuh menyimpan memori katanya. Asli. Nah. Gue ingat banget waktu itu sebelum pandemi, gue nonton Bung Glenn Fredly waktu itu di Bali. That was very special dan ya seperti biasa event ini selalu membawa sesuatu yang berbeda dari event-event lainnya. Dan bahkan yang tahun ini juga berbeda juga. Iya ya katanya ya. Banyak yang spesialnya lah. Kali ini langsung aja kita bertemu dengan Joy Kartika Wijaya, resonan representatif Halo. dari Soundrenalin. Halo, Hai. selamat sore Mbak Joy. Selamat sore. Selamat datang di Detik Sore. Thank you. Gak cuma Mbak Joy di sini, juga ada teman-teman lainnya. Ada teman-teman dari The Lantis juga di sini. Halo. Guys. Dan ada Mas Popo Mangun tentunya. visual Halo artist. Mas, selamat sore. Kebanggaan kita. Mbak Joy, mestinya sih banyak orang yang nggak sabar gitu menantikan apalagi yang akan dibawa Soundre dengan yang edisi saat ini gitu. Mungkin boleh cerita dari situ dulu kali ya Mbak Joy. Boleh. Tadi katanya denger-dengar udah sering datang ke Soundrenalin ya? Festival musik semua kita datengin. Oh, Mbak Joy. semuanya Tapi datengin Soundre ya? tuh wajib. Iya. Jadi tahu dong ya Soundrenalin tuh dari tahun berapa sebenarnya ada? Sebelum kita lahir bahkan Oh ya? Dari dulu sampai sekarang yang kita pegang sebagai spirit dan juga DNA untuk Soundrenalin itu selalu pengen membuat progres gitu. Dan itu biasanya kita tuangkan dalam konsep dan juga jantung dari eventnya. Mm-mm. Nah yang kedua
sebenarnya dari spirit dan juga DNA kita adalah inklusif gitu. Makanya di tahun ini contohnya adalah kita multi cities ada di 5 kota. Right. Terus kemudian dari nama atau tagline yang tahun ini temanya itu kan sana sini gitu ya. Kita multi lokasi dan secara musik pastinya multi genre dan multi interest. Jadi nggak hanya musik. Jadi di tahun ini itu ada di 5 kota ya, banyak banget di setiap kota ada multi lokasi. Secara singkat gitu dulu. Tapi ini tuh sebenarnya kenapa sih Mbak akhirnya memilih perbedaan yang cukup signifikan ya dibanding Iya. tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget venue-nya. Iya, Nih, namanya banyak sih aja tadi kita lihat juga. udah sana sini kan. Iya, Jadi benar. benar-benar penonton tuh diminta untuk ayo kita ke sana ke sini. Nah, ini kenapa Wirawiri sih, Mbak? ya. Betul. Kenapa sih akhirnya jadi pilihan untuk tahun ini? Karena sebenarnya kita pengen keluar dengan konsep yang baru. Kita melihat bahwa kalau selama ini kan biasanya event musik itu satu tempat atau satu venue, puluhan ribu audience. Kemudian penonton atau audiens itu diajak untuk datang ke tempat ini. Right. Nah kali ini kita agak balik ceritanya, kita yang datengin ke audiens. Oh, Oke. Gitu. Nah makanya nggak cukup tuh kalau ngomongin satu venue, karena biasanya tempat di mana penonton dalam sebuah kota berkumpul, tempatnya jarang. Ada yang satu tapi besar banget itu jarang. Right. Maka kita pecah-pecah tuh lokasinya banyak, dan biar sehat juga ya bisa jalan-jalan kaki gitu kan, pindah-pindah Sepakat. tempat gitu, ganti suasana, dan juga pengennya bisa ngasih dampak yang besar dan positif buat tempat-tempat yang banyak ini gitu. Ya otomatis kan kalau orang nggak jalan kaki, mereka mau naik kendaraan juga bisa menggerakkan juga ya sektor-sektor lainnya. Betul. Gitu sih. Demi ekonomi yang lebih baik ya. Ya selain fun ya. Benar. Nggak cuma Soundrenalin yang sana sini. Delantis juga nih sana sini banget sekarang ya. Sana sini. Sana Sana sini sini. manggung Jadwalnya gitu ya, ya. jadwalnya. Bareng Soundrenalin juga sana sininya. Iya, Iya. baru Soundrenalin juga jadi salah satu line up di tahun ini ya. Betul. Cerita betul. dong guys, gimana kalian menjadi line up dari Soundrenalin tahun ini dan apa pengalaman untuk Soundrenalin yang pernah kalian punya gitu. Mungkin boleh dari situ dulu kali ya. Sebenarnya tadi yang Soundrenalin sana sini kita udah pernah yang diajak ke Makassar Ya. sama Palembang. Menurut gue itu interesting banget ya. Untuk sebuah pre-event langsung lumayan gong gitu ya. Langsung panggung besar dengan beberapa panggung, udah kayak festivalnya sendiri. Seru banget juga kita diajak ke beberapa tempat itu juga, dan gak sabar buat main yang tanggal 20 Dan nanti. gak setengah-setengah loh nyelenggarainnya di Iya. kota itu. Betul. Coba masing-masing dari kalian satu kata buat Soundrenalin berdasarkan pengalaman kalian selama ini mengenal Soundrenalin. Sound. Ngeja dong. Seru kalau gua. Seru. Variatif. Variatif. Rame. Seru, variatif, rame. Gue mau nambahin satu lagi, inklusif. Tadi gue mau ngomong itu juga. Sama. Tapi kan satu kata doang. Satu kata doang Iya. soalnya. Tapi beneran seru bang, rame, inklusif. Itu inklusif tuh paling lekat sama pengalaman ketika mengunjungi Soundrenalin gitu, karena dia nggak cuma musik doang ya mbak, dan juga betul. dengan event sana sini yang saat ini dijadikan tema tuh juga somehow membawa inklusivitas juga gitu, buat orang-orang bisa lebih banyak datengin acara ini. Betul. Terpikir setuju dengan itu? Ya pengennya gitu ya, dan saya juga kalau ngomongin jadi penyelenggara waktu itu berpikir bagaimana ya supaya event ini selain seru tapi punya tujuan yang besar gitu. Contoh kalau kita ngomongin di tahun ini secara konsep tuh ada 3 sebenarnya. Yang pertama itu panggung, kemudian yang kedua adalah the space, yang ketiga adalah the lab gitu. Kalau ngomongin the stage itu kita bicara tujuannya adalah music unity dan juga revival. Kenapa kayak gitu? Karena kalau coba dihitung gitu ya dari line up yang kita punya di Soundrenalin di 5 kota ya di total gitu. Itu total ada 200-an musicians gitu. Oke. Nah cuma kalau kita lihat ada internasional, ada nasional, ada band juga yang datang dari 37 kota. 37 kota? 37 kota. Walaupun kota penyelenggaraannya ada 5, tapi datangnya itu dari 37 kota. Dari Aceh sampai ke Maluku Utara. Dan itu gitu. katanya represent 50% dari line up ya? Betul banget. Jadi memang Berani banget Soundrenalin. diberanikan ya. Karena memang kita serius sih pengen ngasih orang tuh pengetahuan tentang musik-musik yang baru, tapi juga memberikan panggung dan kesempatan yang lebih besar lagi buat musisi-musisi dari 37 kota gitu.
Kenapa? Karena kalau kita ngelihat band-band hari ini atau musisi yang sudah besar, mereka juga start small kok sebenarnya. Tapi banyak kesempatan yang mereka raih, akhirnya mereka jadi besar hari ini gitu. Right. Nah itu yang pengen kita capai. Makanya 50% betul itu adalah band yang datang dari 37 kota. Terus kemudian sekitar 2% internasional dan sisanya itu adalah talent-talent nasional seperti Delantis contohnya. Yeah. Jadi memang banyak banget ya, makanya tadi salah satunya adalah variatif. Betul, Ya, tapi ini juga nggak lepas dari visualnya sendiri. betul, Karena pasti sepakat. mendukung ya, apalagi namanya musik itu nggak mungkin lah kalau visualnya biasa aja. betul. Kayaknya ini paling cocok dijawabin sama Mas Popo nih. Yang Oke. kayaknya memang sudah setia nih ya. Dan tahun ini juga memberikan identitas visual yang apakah berbeda mungkin Mas atau ada apa ya sesuatu yang jadi lebih sulit bahkan challenge-nya di mana karena ya beda lagi kan tadi temanya sana sini mungkin ada sesuatu yang bisa diceritakan. Kalian juga berapa lama waktu itu waktu bertapanya Mas untuk mikirin visualnya? Ya kebetulan di tahun ini mendapatkan kesempatan untuk merespon media merchandise-nya. Mhm. Jadi merchandise yang saya buat memang diperuntukkan untuk ke langsung 5 kota. Dari 5 kota itu memang saya merespon keseruan dari tiap kota tersebut gitu. Jadi ada beragam macam bentuk gambarnya, warnanya juga merespon dari tiap kota. Makanya kalau diperhatikan warna-warna tiap kotanya itu berbeda. Dari warna itu saya coba represent ke dalam bentuk artworknya, lalu diimplementasi ke dalam bentuk merchandise. Dan di merchandise-nya juga ada t-shirt, ada bucket hat, ada tote bag. Jadi semua bisa dikoleksi, semua bisa memakai dan bisa dibeli langsung di tiap kotanya sih. Kayak gitu. Tapi jujur penasaran Mas Popo, apa namanya merchandise ini kan kayaknya Indonesia tuh kalau bicara soal market merchandise tuh gede banget gitu animonya gitu. Ya. Banyak banget juga yang apa namanya kemudian terjun ke dalam industri ini gitu. Soal berdasarkan POV sebagai seorang seniman gitu, gimana caranya nge-bridging gitu dari sisi idealisme ke dalam bentuk visual yang harus jadi sebuah apa ya merchandise yang akan dijual gitu. Oke, sebenarnya kan itu medium yang sepertinya sangat mudah untuk diterapkan, which is merchandise jadi kayak satu pintu pertama untuk mendapatkan kolektor bisa mengoleksi karya Betul. dalam bentuk baju, topi dan lain-lain gitu. Jadi ketika membuat sebuah karya yang bisa dikoleksi, memang sebaiknya membuat karya yang bisa diadaptasi untuk ke semua kalangan, which is ya merchandise jadi salah satu alat atau medium yang bisa sangat untuk gampang dikoleksi. Jadi ketika merespon sebuah festival sebesar Sondre, saya berpikir bagaimana caranya membuat sebuah karya yang teman-teman juga entah itu laki-laki atau perempuan semua bisa membeli tanpa ada rasa ini kayaknya karena senimannya cowok gambarnya bajunya kayak untuk cowok. Enggak juga, perempuan juga bisa beli. Oh, berarti gitu. balik lagi beneran dibikin seinklusif mungkin juga Se-inklusif ya mungkin, merchandise-nya ya. benar. Berarti Dan total ada berapa jenis Mas merchandise itu? cukup banyak ya, ada t-shirt, Aha. ada polo shirt, ada bucket hat, tote bag, keychain juga ada, untuk aksesorisnya sling bag juga ada. Cukup banyak sih. Mau balik lagi ke Delantis, guys. Kalian kan sangat sana sini ya saat ini gitu, alias wira-wiri ke berbagai macam panggung gitu saat ini. Dan juga walaupun kalian berasal dari Jakarta gitu, tapi festival ini menyediakan panggung yang cukup besar gitu buat musisi-musisi daerah. Menurut kalian seberapa penting sih platform sebesar panggung seperti Sondrenalin tuh buat bisa mengelevasi band-band dari daerah? Penting banget sih yang jelas. Iya. Kita juga kemarin-kemarin waktu sempat kan ikut sana sini yang di Makassar, yang di Palembang, kita juga ngelihat kayak ada mungkin bisa bilang kayak band-band lokalnya juga gitu dikasih kesempatan buat manggung juga di sana. Kayak kalau misalkan kita ngelihatnya dulu gitu mungkin pas Delantis masih merintis juga, kita tuh ya festival-festival yang kayak gini gitu loh yang kita idam-idamkan yang ngasih kesempatan buat musisi-musisi dapat panggung juga gitu bersama teman-teman semua pastinya juga. Jadi kayak keren banget sih. Iya, tadi yang dibilang Bajo juga bener. Semua musisi sekarang sebesar apapun start small. Penting banget untuk dikasih kesempatan yang rata ya. Tadi yang Raffi bilang juga bener banget. Alangkah dulu ada pas kita masih merintis. Walaupun kita pas Covid ya, jadi kayak emang gak ada panggungan. Emang ada panggungan. Ya penting, sangat penting.
apalagi tadi apa 50% of the ini ya, Iya, of the the line up, line up iya. ya. Itu berani, tapi menurut gua itu berani yang sangat keren. Terus yang bagusnya juga adalah di rundown kalau lokal heroesnya itu ditaruhnya di malam. Jadi nggak di Oke, siang gitu ya. jadi kayak headliner justru Iya. ya. Itu agak unik kita kayak keren juga ini gitu. Please Mbak Joy itu dijawab, kenapa seberani itu, seradikal itu pemikirannya? Ya karena kita beneran pengen apa ya, mencapai tujuan yang kita punya sih. Ah. Maksudnya nggak pengen asal membuat ini jadi sebuah tema atau narasi aja. Nah bentuk nyatanya gimana? Right. Ya bentuk nyatanya dengan di dalam rundownnya harus kita atur juga gitu loh. Dan waktu kita ngobrolan dengan national headliner seperti Delantis dan teman-teman yang lain juga, mereka juga jadinya pengen nonton sebenarnya dan dari awal pengen nge-support gitu loh. Sehingga waktu ngelihat rundownnya kayak gitu, mereka malah wah ini harusnya kayak gini nih memang. Kalau memang mau serius dukung mereka gitu. Betul. Dan yang lucunya sebenarnya dari teman-teman musisi yang dari daerah ataupun kota yang 37 tadi, mereka juga kaget sih sebenarnya dikasih rundown yang seperti itu gitu. Karena kan biasanya mereka jadi band pembuka di awal aja Iya. gitu. Terus kemudian pas kita bilang enggak lah lo jangan cuma dari di awal gitu. Tapi kita selang-seling semuanya punya kesempatan yang sama gitu. Pertama mereka juga deg-degan walaupun mereka happy gitu ya. Dan yang sebenarnya kita pengen capai itu adalah audiensnya sih sebenarnya. Karena audiens itu kan biasanya stay itu dari agak sore ke malam gitu kan ya. Nah makanya kita pengen saat kita memberikan kesempatan kita harus relevan terhadap waktu itu gitu. Sehingga audiens bener-bener bisa nonton. Mungkin waktu itu mereka belum tahu ini sebenarnya band apa. Tapi justru dampak itu yang mau kita ciptain. Pulang dari situ mereka jadi dengerin lagi tuh lewat streaming platform lainnya gitu. Itu juga menyesuaikan sama apa ya, yang nggak berusaha untuk mengkotak-kotakan penikmat dari tiap festival, tapi Soundrenalin juga tipikal penonton yang juga pengen cari sesuatu yang baru gitu ya Mbak, karena kerap kali tuh juga memunculkan nama-nama yang baru begitu dari daerah gitu. Bener. Jadi nggak takut kalaupun dari daerah tapi naruhnya di malam di panggung terakhir gitu, nggak takut kalau misalnya panggungnya katakanlah tidak seramai yang sebelumnya gitu. Enggak sih, enggak takut sih sama sekali. Justru malah Itu yang itu dicari adalah harusnya ya. itu yang kita cari sih Iya. sebenarnya. Kalau enggak ya kapan lagi dan siapa lagi gitu ya. Ya itu sih pengennya kita ya. Iya sih, tapi ini jadi sesuatu yang baru ya, karena biasanya kan nggak ditaruh di akhir gitu kan, nggak ditaruh di malam, tapi ya itu tadi dengan keberaniannya. Tapi aku jadi penasaran deh Mbak, maksudnya untuk setelah serangkaian Soundrenalin sana sini, terus nanti tanggal 18 sampai 21 tuh di Jakarta kan ya. Nah, semua keseruan yang ada di kota-kota sebelumnya gitu, apakah ada juga di Jakarta atau mungkin ada sesuatu yang beda yang gongnya di Jakarta? Mungkin bisa di spill dikit kali. Spill ya. Iya. Beberapa highlight Tiba-tiba saja di ya. Jakarta ada naganya gitu. Jangan, kita belum kepikiran untuk punya maskot sih. Oh iya ya nggak Iya, ada ya. Nanti belum ya. nambah lagi merchandise dong. Oh Atau iya poni. bisa. Harus Gimana berpikir kalau yang nggak lain. tahun depan? Enggak, Bu, mau jadi maskot. Iya. Lantis jadi maksudnya. Jerapah. Ya, jadi kalau untuk Jakarta 18 sampai 21 Desember lengkap, memang ada internasional artisnya juga. Nah, di situ contohnya ada Peter, Bjorn and John gitu. Yep. Nah, highlight sebit mereka itu belum pernah loh manggung di Indonesia. Iya. Dan mereka pertama kalinya manggungnya nanti di Soundrenalin gitu. All the way from Sweden ya. Iya. Terus kemudian yang kedua ada Pon. Pon itu udah pernah sih sebenarnya manggung, tapi udah cukup lama lah ya, belasan gitu ya, 2017 kalau nggak salah atau 18-19 lah ya, Between That Times gitu. Cuman mereka itu belum sempet main di Jakarta untuk memainkan album terakhirnya mereka yang mereka punya gitu, yang latest albumnya. Nah itu yang akan mereka mainkan. Terus ada juga DJ dari Jepang gitu ya, namanya Pro Hamburger Grandmaster. Nah itu akan collab juga sama Prontaan namanya gitu ya. Serius? Iya, Funky Wah. Kota gitu kan, mainin lagu Indonesia. Itu nggak boleh dilewatin gitu. sih guys. Itu kan seru banget tuh. Ditaruh di akhir juga nggak Mbak? Kalau Nah itu silakan dicek sendiri untuk oke. Rundown jadwalnya, belum karena selesai ya? udah Oh, publish. udah ya. Tapi kan memang venue-nya banyak, harinya banyak di Jakarta betul. tuh 4 Iya, hari iya. ya gitu. Gak kebayang sih Prongtaksan kolaborasi sama DJ Iya, Jepang tuh. kan seru kan? Wah hancur parah. seru banget sih tapi pasti. Buat yang penat sama kerjaan tuh mesti banget datang ke sana Harus ke sih ya. situ, bener kan? Iya. Nah terus kalau yang lainnya juga banyak gitu ya. Contohnya misalkan Bilal gitu. Bilal nanti akan manggung gak sendirian, tapi Oke. akan ada 4 solois. Oh. Nah barengan tuh Bareng sama sama Beatles dia ya.
sama Marcel Sihaan, Randy Pandugo Oke. gitu ya. Oke. Terus kemudian ada Morat dan juga Jarot gitu. Itu contohnya gitu ya. Terus yang lain juga ada Isyana akan collab dengan Kasimin gitu, di mana nanti di situ pastinya ada juga paduan dari tari kontemporer Bali. Wah, teatrikal dong. Ya. Seru banget. Penasaran jadi kan? kolaborasinya bener-bener Kayaknya spillnya di udah luar cukup deh biar nanti ekspektasi. dateng gitu kan. Kebayangin tuh Isyana yang operatik gitu dengan Nah. tarian yang teatrikal. Wah, grande sekali sih itu panggungnya pasti ya. Keren, keren, Iya, keren. terus ada juga special edition rumah sakit gitu. Karena Oke. nanti juga ada kolaborasi dengan Ipang Lazuardi dan Feby Putri. Banyak kolaborasi spesial ya. Iya, kolaborasi spesialnya banyak. Karena again kita pengen memberikan nilai dan warna baru ya dalam event musik gitu. Yep. Nah, itu juga nanti makanya ada live soundtrack dari Janji Joni yang akan dibawain sama Nikita Dompas dan juga perwakilan dari band-band yang memang ngisi lagu waktu itu di Oke. soundtracknya kayak Kabarnya White nanti Shoes, The penari latarnya Others. Nikola Saputra ya. Mau ngejarnya ke situ Waktu ya. lagu konservatif ya. Tapi berarti jadi kayak kolaborasi-kolaborasi yang nggak pernah terfikirkan kalau kita butuh ternyata ya. Iya, Kolaborasi-kolaborasi iya, iya, ini iya. ya. Benar. Sama seperti kolaborasi bikin merchandise juga barangkali. Betul. Mungkin ke Mas Popo, apa bedanya Mas bikin merchandise buat Sondre dan bikin merchandise buat yang lain? Bedanya saya harus merecall kembali keseruan ketika mendatangi sebuah festival gitu. Terkadang kalau untuk kolaborasi bersama brand, aimnya terkadang kan untuk jualan ya. Betul. Ini aimnya menjadi keseruan gitu. Gimana caranya ini bisa jadi kayak semacam oleh-oleh ketika mendatangi sebuah festival yang seru, pulang ada yang dibawa gitu, which is adalah merchandise-nya. Masih ingat Gitu gak waktu itu pas dapat perintah ini, notes-nya apa aja? Gak boleh ini ya, atau harus ada ini ya? Jujur Apa? briefnya bebas. Oke. Terserah Mas Popo waktu itu kayak kira-kira gambarannya seperti apa. Cuman memang ada keyword semacam kayak dari color palette warnanya gitu. Right. Memang untuk bisa jadi lebih inline kan karena Mm-mm. sudah ada KV-nya gitu. Yeah. Dan artworknya juga harus menyesuaikan dengan apa yang si festival itu sudah ada dari KV-nya. Makanya inline-nya sebenarnya di situ gitu. Right. Wah, nggak sabar buat beli. Iya, gak sabar buat beli untuk akhir tahun ya. Akhir tahun Betul, baju barunya nih betul, merchandise bisa. dari Sondrenalin lah. Mumpung juga acaranya baru di tanggal 18 buat Jakarta ya Mbak ya. 18 sampai 21 belum acara akhir tahunan mestinya, jadi masih Iya. bisa buat tukar kado juga nanti. Betul ya. Cocok tuh. Nah tapi kalau misalnya dari semua tadi keseruannya nih ya udah dibahas dari Mas Popo, dari Mbak Joy, dari Delantis. Apa sih yang bikin The Tickers ini harus nonton Sondrenalin yang sekarang, yang 2025, yang di Jakarta, yang sana sini? Ini Dari POV masing-masing POV kali ya. masing-masing boleh. Dari yang punya acara dulu nih. Silakan Mbak Joy. Kalau dari aku sih itu seru banget karena memang dari multi lokasi itu, terus kemudian nggak cuma musik tapi juga ada seni lainnya yang bisa dilihat gitu kan ya. Misalkan nanti La Musica Store gitu juga akan ngasih lihat pedalboard yang dipakai gitu sama Oke. musisi, itu bisa dilihat. Terus kemudian selain itu juga ada speed dating tapi bukan untuk cari jodoh. Oke. Bukan. Baru mau daftar tadi. Nah, jadi intinya acara speed dating ini lebih kepada akan ada perwakilan dari festival internasional ya, akan datang gitu menjadi pembicara untuk kita tuh belajar sebenarnya di sana tuh seperti apa sih gitu ya. Nah, tapi speed dating ini again itu untuk membuat para talenta di kota-kota masing-masing di Indonesia ini dan bisa memberikan karyanya mereka atau cerita tentang karyanya mereka gitu. Oh, transfer ilmu. Betul, dan juga ya memang memperkenalkan karyanya Iya, langsung, iya, makanya iya, kita sebut dengan speed dating Iya, gitu. iya, iya. Nah, jadi selain line up tadi pun gitu ya, saya juga pengen ngajak teman-teman itu untuk ngeliatin band-band yang datang dari 37 kota itu. Karena Oh, memang I see. ada dari Aceh sampai Maluku Utara gitu. Contohnya ya nanti akan juga ada Murphy Radio gitu Right. dengan Beijing Connection dari Samarinda dan Makassar, di mana mereka akan buat special merchandise collaboration yang kemarin udah sempat dijual Makassar, tapi karena animonya tinggi banget di Jakarta kita bawa lagi. Oh iya. Iya, dan yang saya pribadi juga sangat tersentuh waktu itu ngelihat Tris Home ya, itu dari Maluku Utara. Itu musiknya sangat amat indah, ada campuran puisinya juga, ada etnis dari sana gitu ya. Dan ada yang agak-agak lucu dan menarik dari sini, karena Tris Home ini pernah dijadiin rekomendasi sama Pamungkas. Oke. Terus kemudian kita nggak sengaja juga sih ya, dan pas kita lihat rundown-nya, dia menjadi closing dari bandnya Pamungkas. Oh iya. Dari Pamungkas, sorry iya. Nanti di Sondrenalin Jadi kayak gitu. full circle moment Iya, ya. makanya itu semua menarik sih. Jadi itu Iya, yang iya, iya. so Terima let's come kasih gitu, Sondrenalin. Sudah mempertemukan gitu ya. Iya. Kayak jalin kasih gitu. Betul, jangan kasih ya. Mas Popo mungkin. Ya kalau tadi sudah
spill banyak banget tuh keseruannya. Mungkin kalau dari saya, dari POV teman-teman komunitas, seniman segala macam, itu bisa bertemu dengan lintas kreator, Mas. Jadi banyak banget nanti akan selain menikmati festival musik juga banyak banget aktivitas dengan para penggiat kreatif di lokalnya sendiri gitu. Dan ya terlebih tadi banyak banget band-band yang mungkin kita hanya denger di digital platform, ini benar-benar datang dan bisa dilihat langsung. Iya. Itu yang menarik sih, dengan sebanyak stage yang bisa didatangi. Jadi saya merasa kayaknya ini tiap experience itu akan berbeda-beda itu di tiap stage-nya. Banyak hidden gem ya di sana. Hidden ya. gem. Dari teman-teman Delantis, selain tentunya harus ngelihat Nonton kalian ya Delantis di sana ya. ya. Kalau dari gue ini sih yang mungkin selain dari line up, dari konsep acara dan segala macam, mungkin konsep yang kayak sana sininya itu sih, sana sini Jakartanya kayak ada apa ya, biasanya kan kalau misalkan festival lu tuh kan di satu area gitu, terus itu stage ada di mana-mana. Ini kayaknya ngambilnya satu Jakarta kayaknya ya. Betul. Kayak asik banget gitu, kayak ada yang di ASEAN, ada yang di Istora, ada yang di Blok M juga. Betul. Pas kemarin ngelihat posannya tuh kayak, wah gila nih, asik juga nih. Serius nih gitu ya. Kayak experience-nya mungkin kayak nggak cuman sebatas festival doang, tapi kayak ngerasain Jakarta Selatannya secara keseluruhan gitu kali ya. Keren banget sih. Kalau gue yang paling gokil banget itu sih. Oke. Silahkan. Ya sama, experience yang menurut gua nggak bisa didapetin lagi di mana-mana. Gue juga tadi mendengar kolaborasinya dan konsep-konsep tadi speed dating dan lain-lain itu sangat unik, sangat ya pokoknya lu kalau mau merasakan itu datang langsung aja ke Soundrenalin. Right. Ya, jadi itu Detikers apa lagi alasannya? Kesimpulan. Halus sih. Bagus sih. Mau coba ngambil job kita ya? Ada host di belakang ternyata. Jujur, karena udah bingung kan? Iya sih. Atau mungkin Kayak serunya tuh sampai overwhelm gitu. Seru banget. Kayak banyak kolaborasi, line up-nya juga bagus, venue-nya juga memberikan experience yang baru. Belum merge dan ada kita. Ya. yang di Jakarta tampil tanggal berapa? 20 ya. 20. Di stage yang Kita di Pruri. Oh di Peruri ya, di lapangan itu ya. Sebentar lagi ya, jadi harus disiapkan apalagi kalau misalnya yang mau mendengarkan langsung Delantis ya. Dengan Betul. tadi semua yang sudah di-spill sama Mbak Joy nih kan, penasaran. Benar sekali. Kabarnya juga nanti Delantis di sana mau ngumumin album baru kan juga. Udah. Oh, Udah Baru rilis. aja. Nanti kita double bawa album kan, double album kan. Iya. Kalau kalian mau punya penampilan spesial juga mungkin bisa. Ini mumpung ada yang punya acara di sini, pengennya bikin kolaborasi spesial kayak apa sih? Ntar kita obrolin di belakang kali ya. Kayaknya seru kayak tribute tuh siapa Iya, gitu. Menarik. Tribut tuh Ya, Benyamin semoga ya, kali semoga ya. Dicatat. Langsung ya. Jadi Sambil gitu. bisik-bisik ini sebenarnya ke Mbak Oke. Joy ya. Detikers Pokoknya gitu ya. jangan lupa guys, 18 sampai 21 Desember di Jakarta di banyak tempat. Jadi Betul. jangan khawatir akan tumpuk di satu tempat doang Bisa karena milih bahkan ya. keliling-keliling, literally Iya. sana sini. Betul, literally sana sini bisa pilih venue-nya yang kayaknya kalau nggak mau terlalu jauh ya paling dekat dari rumah deh. Bisa. Bisa. Sesuai dengan tagline-nya Detik Sore bahwa tadi yang disampaikan sama Mbak Joy dan juga Mas Popo dan juga teman-teman Delantis bahwa Soundre tuh nggak cuma hore-hore doang gitu. Jadi banyak sekali acara nggak cuma dengerin musik doang tapi the real ekosistemnya dibawa ke sana dan jadi bisa jadi pertemuan yang nggak cuma hore-hore sama kayak Detik Sore yang nggak cuma hore-hore. Guys, boleh kita tutup acara ini sebelum kita menyaksikan Delantis akan membawakan 2 hitsnya yang paling sana sini ya. Nah. Kita punya tagline kalau misalnya kita bilang Detik Sore boleh bantu jawab dengan bilang Nggak cuma hore-hore. aman ya, Oke. nggak perlu ada gladi resik ya. Nggak perlu ya. Kasih dengan gerakan-gerakan yang paling soundrenalin banget. PR lagi ya. Terima kasih teman-teman semuanya, sukses. Thank you Kita so bertemu much. di Thank you. tanggal 18 ya teman-teman Detikers, juga jangan lupa sekali lagi 18 sampai 21 Desember Soundrenalin kita saksikan tahun ini. Jangan kemana-mana, abis ini kita akan ketemu lagi tentunya cuma di Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Oh gitu, Soundre banget tuh. Thank you. Halo Detikers, kita dari The Lantis. Pertama kita mau bawain lagu judulnya Bila. Kalau mau nonton langsung aja. Kalian jangan lupa nonton kita di Soundrenalin tanggal 20 Desember nanti guys. Oke, ready? Let's go.
Halo Detikers, kita dari Dalantis dan lagu kedua kita mau bawain judulnya Bunga Maaf. Tentu saja kalau mau nonton langsung bisa saja langsung tanggal 20 Desember nonton kita di Soundrenalin guys. Sikat? Masihkah luka itu ada di sana yang ku tinggalkan saat kita masih bersama. Kini waktu terasa berbeda tanpa hadirmu. Kau rasa hati yang dulu bicara berujung pilu. Andai angin mengulang sebuah masa yang telah usang, kan ku telan isi bumi hanya untukmu. Terima bunga maafku, ayo termakan egoku, meski ku tahu tak bisa. Mungkinkah ada rindu di balik benci itu? Perlahan menghilang saat nyamanku tak lagi kau butuh. Kini waktu terasa berbeda tanpa hadirmu. Kau rasa hati yang dulu bicara berujung pilu. Andai angin mengulang sebuah masa yang telah usang, kan ku telan isi bumi hanya untukmu. Terima bunga maafku, ayo termakan egoku, meski ku tahu tak bisa. Andai angin mengulang semua masa yang telah hilang, kan ku telan isi bumi hanya untukmu. Terima bunga maafku, ayo termakan egoku, meski ku tahu, meski ku tahu. Ku takkan bisa